kerjasama politik. Mas Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, Ya. baik. Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meminta seluruh partai politik bersatu untuk menjaga stabilitas nasional menghadapi situasi geopolitik konflik Iran-Israel. Erlangga menjelaskan situasi geopolitik sedang tidak baik-baik saja usai Iran melancarkan serangan balasan kepada Israel. Ketidakpastian geopolitik serangan Iran ke Israel juga berdampak pada ekonomi Indonesia. Erlangga menilai butuh soliditas politik dalam negeri untuk tetap bersatu agar Indonesia bisa menghadapi geopolitik Timur Tengah. Sebenarnya upaya Golkar untuk merangkul teman-teman di luar pengusung 02 untuk bisa jadi pendukung. Jadi pertama tadi saya sampaikan bahwa kondisi geopolitik kan tidak baik-baik saja. Apalagi baru pecah di Timur Tengah, Israel ada serangan dari Iran. Nah tentu kita di dalam negeri itu butuh soliditas politik. Jadi kita harus move on dengan tantangan yang tidak biasa dan tentunya membutuhkan soliditas dari seluruh parpol menghadapi ketidakpastian dunia ini. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan hadir di acara Halal Bihalal Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju. Namun Surya Paloh mendadak berhalangan hadir. Ketua Umum Golkar sempat menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh awalnya menyatakan berencana hadir pada acara Halal Bihalal di DPP Golkar Jakarta. Namun Surya Paloh berhalangan hadir karena ada halangan mendadak. Erlangga juga menjelaskan alasan AHY tak hadir di Halal Bihalal Golkar. Pertama, acara ini adalah silaturahmi, sifatnya kan open house, jadi terbuka untuk siapapun. Dan alhamdulillah, namanya open house, berencana datang cuman ada halangan dadakan. Dari diundang ya Pak ya? Apa? Untuk Pak SE sendiri Nggak, open house menyatakan akan hadir. Dari Demokrat sendiri Pak, Apa? Demokrat, Mas AHY tadi ngejar pakai pesawat tapi nggak keburu. Mas AHY dari Singapura. Ya. Usai jeda di rumah pemilu saudara, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep membantah istrinya Erina Gudono mencalonkan diri di Pilkada Sleman. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang di Polda? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut, ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas
mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep berkomentar soal spekulasi sang istri, Erina Gudono yang digadang-gadang akan maju mengikuti Pilkada Sleman. Kaisang menegaskan istrinya tidak akan mencalonkan diri di Pilkada Sleman. Kaisang merespons isu istrinya akan maju Pilkada Sleman dengan meminta awak media menanyakan langsung ke pihak yang melempar isu itu. Nama istri Kaisang, Erina Gudono, mencuat diisukan akan maju di Pilkada Sleman setelah Partai Gerindra Sleman mengungkap Erina merupakan salah satu dari kandidat calon Bupati Sleman. Enggak, bukan enggak jadi, emang enggak. Kok enggak jadi toh? Enggak. Kayak gitu berarti itu cuma dari pihak luar gitu, Mas, bukan dari keinginan dari Enggak tahu, jangan tanya saya, tanya yang pihak luar yang menggaungkan itu. Berarti bukan dari Mas Kaisang atau Enggak, Erina? bukan. Erina enggak nyalon, enggak. Kalau Mas nyalon, Mas? Apa? Mas nyalon? Ya nanti lihat dulu kalau itu. DKI 1 atau berapa? Ya lihat aja, maunya apa. Ya, thank you. Saudara, Badan Pengawas Pemilu sebagai pemberi keterangan akan menyerahkan berkas simpulan sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan berkas simpulan dalam tahap finalisasi sebelum diserahkan ke MK. Rahmat menjelaskan Bawaslu akan menegaskan 2 isu penting dalam nota simpulan, yakni pendaftaran cawapres dan penanganan pelanggaran selama pelaksanaan pemilu serentak. Ia menegaskan Bawaslu hanya menanggapi pernyataan para pemohon yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Penyerahan berkas simpulan sidang dibuka MK hingga Selasa 16 April pukul 4 sore dan pembacaan putusan PHPU dijadwalkan Senin 22 April 2024. Kita masih tunggu nih teman-teman. Kita masih checking terakhir pada pagi ini. Dan ini pasti terhambat karena lagi hal seperti ini. Checking terakhir pasti di kami, di komisioner untuk kemudian mensubmitnya kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi Mas akan, pasti akan kita sampaikan kesimpulan pada hari ini. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam suratnya, Megawati berharap ketuk palu MK bukan palu godam dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, membacakan surat tertulis dari Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Megawati Soekarno Putri dalam surat tertulisnya yang dibacakan Sekjen PDIP berharap ketuk palu MK bukan palu godam jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin.
Informasi tadi menutup Rumah Pemilu edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Mudik oleh-olehnya lewat White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. PSSI bakal mengirimkan surat protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC atas keputusan kontroversial wasit dalam pertandingan timnas U23 dengan Qatar. Salah satunya kartu merah untuk Ivan Jeddah. Usai mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres lalu, Partai Persatuan Pembangunan membuka sinyal untuk merapat ke koalisi Prabowo Gibran. PLT Ketua Umum P3 Mardiono saat hadir di Halal Bihalal Partai Golkar mengatakan membangun bangsa harus bersama-sama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengirimkan surat ke MK dan mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Halo selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Petang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Cynthia Rompas dan rekan saya Tifal Solesa. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi di paruh pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Tifal. Ya Cynthia, kami mulai dengan informasi peristiwa. 3 ekor kuda milik warga Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur lepas dari kandang hingga berlarian ke jalan raya. Kuda berhasil digiring ke kandang setelah aksi pengejaran pemilik dan petugas Satpol PP selama 1 jam. Ya, karena orang gelap di belakang. Lurus saja. Yes. Ada kan? Visual yang Anda lihat ini merekam aksi pemilik kuda dan petugas Satpol PP di Siwalan Kerto, Surabaya saat mengejar 3 ekor kuda yang lepas dari kandangnya. Kuda-kuda ini lepas karena tali pengikat putus dan kurangnya pengawasan dari sang pemilik. Warga menjadi panik karena kuda yang lepas berlarian ke jalan raya.
Proses evakuasi kuda memakan waktu hingga 1 jam hingga akhirnya kuda berhasil digiring ke kandangnya. Saat dilakukan pengejaran, salah satu kuda sempat terjatuh saat akan memasuki kandang. Tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan akibat insiden ini. Hanya saja kejadian sempat mengganggu beberapa pengguna jalan saat melintas di Jalan Siwalan Kerto, Surabaya. Ada laporan, langsung kita giring kuda itu mulai dari tempat laporan itu sampai masuk lagi ke dalam kandangnya lagi. Memang ya sempat jadi ini juga warga yang takut juga, tapi alhamdulillah tidak ada kejadian yang menonjol, jadi aman-aman saja gitu. Kurang lebih kejadiannya kurang lebih 1 jam gitu. Kita bergeser ke topik olahraga, saudara. Pelatih timnas U23 Shin Tae-yong marah dengan keputusan wasit yang diduga memihak Qatar dalam laga perdana grup A Piala Asia U23. Dalam pertandingan itu, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Qatar. Shin Tae-yong marah sekaligus kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dalam laga Indonesia melawan Qatar pada Senin malam. Shin Tae-yong menilai keputusan yang dikeluarkan wasit menguntungkan sang tuan rumah. Shin Tae-yong bahkan menyebut laga Indonesia versus Qatar sebagai pertunjukan komedi. Banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola. Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Kartu merah pertama kami, tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam akun Instagramnya menyatakan akan melayangkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC atas sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan timnas U23 dengan Qatar. Erick juga meminta pemain timnas untuk tetap fokus dalam 2 pertandingan berikutnya menghadapi Australia dan Jordania. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Ada sejumlah keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai merugikan timnas U23 di laga Indonesia melawan Qatar. Mulai dari keputusan yang memberikan penalti untuk Qatar hingga kartu merah untuk Ivar Jenner pada menit ke-46. Wasit menilai Ivar menginjak lutut bek Qatar. Keputusan itu diprotes keras Shin Tae-yong karena di tayangan ulang Ivar tidak melakukan tackle keras. Setelah mendapat kartu merah, gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jenner menumpahkan kekesalannya via media sosial. Di video story Instagram, Ivar mengunggah momen saat dia dianggap melanggar. Ia menambahkan emotikon tertawa dan badut terhadap reaksi berlebihan pemain Qatar yang menyebabkan ia di kartu merah. Wasit kontroversial yang memimpin laga Qatar dan Garuda Muda di Piala Asia U23 adalah Nasrullah Kabirov. Nasrullah Kabirov berusia 38 tahun, asal Tajikistan. Ia tercatat sebagai wasit FIFA sejak 2013 dan sejak 2017 ia memimpin pertandingan di Liga Pertama Tajikistan. Ia juga memimpin sejumlah laga internasional seperti AFC Cup, Asian Games, dan SEA Games. Kita bahas kontroversi keputusan wasit dalam laga perdana grup A Piala Asia U23 Timnas U23 melawan Qatar. Kami sudah bergabung saat ini dengan manajer Timnas U23 Sudar Majid dan pengamat sepak bola Justin Laksana. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Ya, Pak Sudar Majid, saya ke Anda dulu. Sejak pertandingan saat itu, bagaimana kondisi psikologis dari para pemain kita, Pak? Ya, saya uruskan dulu ya, nama saya biar nggak salah. Sumarji ya, sorry. Oke. Ya, ya. Kita koreksi ya Pak Sumarji. Silakan Pak Sumarji.
Iya gini, kondisi tim ketika kemarin selesai pertandingan, tentu kami semuanya kan merasa prihatin ya. Prihatin kenapa? Karena kami ini sudah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika tim kita bermain melawan tuan rumah, ya boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh wasit itu menurut kami itu sangat berlebihan dan sangat merugikan kita dan sangat menguntungkan tim tuan rumah, dalam hal ini Qatar. Tentu ini kan membuat tim selesai pertandingan itu benar-benar kalau dikatakan lemes ya lemes gitu. Tetapi semua itu tentu kita jadikan evaluasi apakah dengan adanya kejadian itu kita harus bisa berbenah lebih baik lagi, dan itu tentu dengan adanya kejadian ini kan kita berupaya sebisa mungkin untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pemain khususnya, karena dengan kita bisa memberikan pemahaman kepada para pemain, tentu di pertandingan yang sangat besar seperti ini memang segala kemungkinan itu bisa terjadi, terutama berkaitan dengan bagaimana tuan rumah itu diuntungkan oleh yang namanya wasit. Nah, semalam tentu kita bisa melihat bagaimana perannya wasit. Mungkin wasit itu sebagai pemain ke-12, artinya pemain yang memenangkan gitu. Nah, tapi itulah faktanya, itulah fakta yang terjadi, dan dengan adanya kejadian itu, maka kami tidak boleh terus merenungi itu. Dan semalam Ketua Umum sudah juga memberikan motivasi kepada kita semuanya. Sampai dengan pagi tadi, pada saat makan pagi, saya juga berikan motivasi kepada para pemain. Ini tadi latihan di lapangan, juga kita berikan motivasi kepada pemain agar supaya hal kejadian kemarin itu jangan diingat-ingat terus. Kita lupakan dan kita tatap pertandingan 2 game berikutnya lawan Australia dan lawan Jordan. Hal yang aneh itu menurut teman-teman itu sebatas pada kartu merah yang dilayangkan ke Ivar Jenner, atau ada hal lain juga yang dirasa ini patut untuk diprotes begitu? Iya, jadi kan kelihatan sekali itu. Yang pertama, bagaimana perlakuan wasit terhadap para pemain timnas Garuda kan. Dari kartu kuning pertama ke Ivar itu ya boleh dikatakan itu sesuatu yang mestinya orang awam yang nggak ngerti bola aja bisa melihat bahwa itu harusnya tidak harus di kartu gitu. Yang pertama itu pun kami kan juga sudah ingatkan ketika di ruang ganti itu sudah diingatkan betul, karena memang keberpihakan wasit itu sudah kelihatan gitu, kelihatan sekali. Terus yang kedua, kalau kita melihat bagaimana wasit ini memimpin pertandingan benar-benar ya tidak fair begitu. Bagaimana contoh misalkan Witan di tackling dari belakang kayak begitu, ya tadinya sudah ngambil kartu merah, saya pikir kartu merah itu kita sudah senang, wah ini bagus nih kalau kartu merah, ternyata enggak dimasukin lagi tuh. Kayaknya ada komunikasi tuh mungkin kalau kita amati itu. Bagaimana mungkin begitu si Nasrullah itu mengeluarkan kartu merah, mungkin yang dari wasit VAR-nya ngasih tahu, oh jangan, mungkin begitu ya. Itu kan kelihatan juga ada komunikasi kan. Nah, kita kan juga tidak tahu itu. Nah, kesimpulannya bahwa beberapa kejadian-kejadian yang semestinya tidak berbuah kartu, tapi itu berbuah kartu. Nah, lucunya lagi, anehnya lagi kan, kalau Qatar yang dilanggar dengan cepat bisa menuju titik layar VAR. Tetapi kalau pemain kita dilanggar, enggak ada, ngambil keputusan sendiri, itu namanya kan ya sableng gitu. Oke, kita tahan di situ dulu Pak Sumarji. Coach Justin, Anda melihat ini bagaimana kemudian, ditambah lagi kan dari PSSI juga akan melayangkan surat protes begitu atas hal semacam ini. Apa yang kira-kira bisa dilakukan PSSI terkait dengan hal ini? Ya nggak banyak, salah satu ya protes, is a must, itu harus protes. Tapi saya nggak yakin akan membuahkan hasil. But that's okay. Saya rasa ini tanggung jawab dari PSSI untuk protes, karena saya sangat setuju dengan apa yang Pak Sumarji tadi katakan. It's a big joke. Kalau soal Qatar jadi tuan rumah, saya udah tahu. Orang bertanya-tanya waktu Piala Asia, saya bilang kita bisa lolos grup.
Tapi kali ini saya agak ragu-ragu, murni karena tidak ada Elkan Bagot dan Hubner kemungkinan besar nggak main. Tidak meremehkan kualitas pemain Liga 1 kita, karena kemarin mereka perjuangannya luar biasa. Tapi memang secara skill masih di bawah. Nah, karena Sintayong percaya diri dengan masuk 4 besar, oke, saya percaya Sintayong, kita dukung. Tapi kalau kita melihat pertandingan kemarin, definitely kita nggak perlu kalah. Kita dicuri dengan cara yang sangat vulgar, sangat kasar. Kalau soal VAR tadi Pak Sumarji katakan memang di aturan FIFA kartu kuning itu tidak boleh tidak dilihat oleh VAR. Kan ini 2 kali kuning yang didapatkan Yenner. Untuk saya itu tidak begitu masalah. Tapi yang jadi masalah kenapa semua sedikit sentuhan yang kita lakukan dilanggar. Dikit-dikit kuning dan jelas-jelas Yenner melompat. Artinya ada indikasi bahwa dia ingin menghindari benturan, bahwa ada slightly kena, kan gila kalau dikasih kartu. Saya melihat gambar penalti berulang-ulang kali. Saya lihat salahnya apa, karena saya kemarin kerja, saya siaran, memang ada gerakan yang mengena mukanya pemain si Qatar ini. Tapi setelah saya lihat berulang-ulang kali, jadi Rizky Ridho itu benar-benar mengantisipasi bola. Di belakang ada pemain Qatar, dia jatuh. Namanya orang normal, kalau jatuh tangannya pasti ke arah bawah. Beda kalau tangannya ke arah muka, sikut, baru kena merah. Itu saya paham. Rizky Ridho jelas-jelas ke bawah untuk menghindari benturan dengan bodinya. Kebetulan ada muka pemain Qatar di situ. Bisa diberikan penalti, itu bom besar. Di Twitter beredar aturan FIFA di mana jika tangan mengena muka itu adalah pelanggaran. Itu satu, aturan baku. Tapi wasit harus ada feel-nya dengan pertandingan. Harus lihat sikon. Dalam kasus ini, wasit sudah melihat VAR. Harusnya wasit tahu bahwa Rizky Ridho benar-benar mengantisipasi bola. Tidak ada niat sama sekali. Kebetulan orangnya lagi di belakang Rizky Ridho. Bahkan dia nggak tahu apakah dia di bawah atau posisinya di atas. Jadi untuk saya terlalu kejam memberikan penalti. Itu satu. Kalau soal merahnya Sananta, saya bilang itu straight red card. Itu layak, wajar, no protes. Cuman dengan berikan penalti, ini sudah ada perubahan. Dalam arti pemain sudah dipengaruhi secara psikis, seolah-olah mereka dicurangin. Terjadi di awal babak kedua, kartu kuning pula. Sehingga kita harus bermain dengan 10 orang. Berapa kali pemain Qatar melakukan diving, drama, main sinetron, lama guling-guling, tidak ada teguran sama sekali. Harusnya wasit memanggil kapten mengatakan, kalau ini terjadi lagi, saya akan keluarkan kartu. Tidak dilakukan. Jadi saya setuju dengan Pak Sumarji dan seluruh rakyat Indonesia juga bisa melihat bahwa ini jelas-jelas ada permainan. Fix. Jelas-jelas ada permainan, berarti sebetulnya secara performa timnas kita sebetulnya juga cukup baik menurut Anda? Enggak. Kalau kita bicara baik tergantung parameternya. Kalau saya bandingkan parameter Piala Asia masih di bawah. Oke, terutama dari si teknik dasar. 20-30 menit pertama kita masih tegang. Tapi justru setelah kita bermain dengan 10 orang, kita menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Berani pegang bola, berani menyerang. Bahkan dengan 9 orang, itu masih ada sisa 5-6 menit kalau nggak salah, kita masih bisa menyerang. Justru ini tim kayak apa Qatar seperti ini? Berapa peluang yang didapatkan oleh Qatar? Nyaris tidak ada pada saat 11 lawan. Lawan 10 orang nggak ada. Lawan 9 orang baru mereka mendapatkan satu counter. Jadi kalau tim ini bisa lolos bahkan bisa jadi juara, saya pertanyakan. Tapi permainan Qatar ini nggak heran. Dari Piala Dunia, Piala Asia sudah semua berbau nggak sedap lah. Pak Sumarji, singkat saja, tinggal 2 pertandingan lagi menghadapi Australia dan Jordania. Apa yang kira-kira bakal diperbaiki untuk kemudian? Ya yang pasti dengan kondisi ini kan yang harus kita perbaiki adalah bagaimana mental anak-anak untuk dikembalikan lagi gitu. Mental anak-anak kita kembalikan supaya betul-betul lawan Australia bisa fight betul dengan semangat yang tinggi, karena memang yang harus kita perjuangkan adalah lawan Australia harus menang, karena kalau tidak menang akan berat kita untuk bisa lolos gitu. Jadi dua pertandingan sisa ini betul-betul harus mati-matian memperjuangkan. Tidak ada kata kita harus draw, itu tidak ada, harus menang begitu. Dengan kita bisa
menang, maka kemungkinan untuk bisa lolos itu sangat besar. Seperti itu. Siapa pemain yang bakal menggantikan posisi Ivar Jenner nantinya, Pak Sumarji? Kebetulan kan kalau kita lihat posisinya Ivar ini kan ada beberapa yang biasa ditempatkan di situ. Marcelo juga bisa didorong ke depan. Jadi saya kira kalau komposisi pemain itu tidak perlu diragukan lah dengan tidak bisa mainnya si Ivar. Oke, doa terbaik. Tinggal bagaimana nanti kita mengantisipasi. Dan tentunya doa terbaik untuk timnas kita menghadapi laga-laga berikutnya. Pak Sumarji, Coach Justin, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Ya, selamat sore. Selamat siang. Informasi lainnya usai jeda, meski puncak arus balik telah lewat, kendaraan yang memasuki Pelabuhan Bakauheni Lampung masih memadati sejumlah kantung parkir dermaga. Pada topik lainnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Tetap di Kompas TV. Hutan dirusak, pohon ditebang, orang-orang gak peduli, sampai teror polusi menghantui. Tanam oksigen sekarang bersama Indosat. Woi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, gak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Di hari pertama usai cuti panjang Lebaran, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai penumpang yang berdatangan. Penumpang arus balik mayoritas berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hari ini, 18.500 penumpang datang ke Stasiun Pasar Senen. Angka ini masih bisa bertambah, mengingat adanya kebijakan WFH bagi ASN hingga 17 April nanti. Para penumpang arus balik mayoritas berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Kita tinjau titik lainnya, polisi dan jasa marga telah menghentikan rekayasa arus lalu lintas kontraflow di jalur tol layang MBZ Karawang, Jawa Barat. Penghentian kontraflow ini membuat jalur ke arah Jakarta ataupun ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur ramai lancar. Kendaraan bergerak dengan laju kecepatan normal. Kita cek transportasi penyeberangan, meski puncak arus balik telah lewat, kendaraan yang memasuki Pelabuhan Bakauheni Lampung masih memadati sejumlah kantong parkir dermaga. Data ASDP Indonesia Ferry mencatat sebanyak 497.000 pemudik dan 129.000 kendaraan atau 66% pemudik telah kembali ke Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan yang dapat membuat kemacetan, polisi bersama petugas gabungan masih melakukan screening tiket di sejumlah buffer zone yang disediakan. Arus balik di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan mulai mengalami penurunan. Berbeda dengan hari sebelumnya dipadati penumpang dengan berbagai daerah tujuan. Dari data pengelola bandara, pergerakan jumlah penumpang hari ini hanya berada di angka 32.000 orang. Kita tinjau laporan terbaru terkait arus balik lebaran kali ini di dua jurnalis kami yang sudah siap untuk laporannya. Gracia Adur di Tol Layang MBZ Jawa Barat dan Wafik Azizah di Bandara Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan. Gracia, saya ke Anda dulu untuk arus kendaraan di jalur Layang MBZ, apakah masih diterapkan rekayasa lalu lintas di sana? Sudah tidak lagi diterapkan rekayasa arus lalu lintas, Tifal dan juga saudara, karena polisi dan jasa marga ini sudah mencabut pembatas di jalur kontraflow itu sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, baik dari gerbang tol Cikatama di kilometer 70 sampai di tempat saya bertugas saat ini, yaitu di kilometer 47 Tol Layang MBZ, sehingga ini sangat mempengaruhi sistem arus lalu lintas yang terjadi di Tol Layang MBZ. Sudah tidak nampak lagi adanya kemacetan maupun kepadatan arus lalu lintas, baik ke arah gerbang tol Cikatama maupun ke arah Jakarta. Ini laju kecepatan pengendara yaitu di kecepatan normal, yaitu sekitar 60 hingga 80 km per jam, saudara. Nah, tadi kami juga melihat bahwa karena situasi arus lalu lintas ini sudah berjalan normal, jadi kendaraan yang mendominasi baik ke arah Palimanan ataupun gerbang tol Cikatama maupun ke arah Jakarta didominasi oleh kendaraan harian. Dan juga saya melihat ada beberapa truk sumbu 3 dan juga truk gandeng ini sudah bisa melintas ke wilayah Tol Layang MBZ karena arus ataupun prediksi untuk arus balik lebaran ini sudah selesai, yaitu di hari Minggu tanggal 14 April hingga hari Senin tanggal 15 April 2024, saudara. Sehingga arus lalu lintas untuk sore hari ini sudah berjalan normal seperti itu, saudara. Tifal. Oke, itu untuk jalur darat begitu. Bagaimana untuk perhubungan udara di Bandara Hasanuddin saat ini, Wafik? Apakah intensitasnya masih meningkat untuk arus balik? Iya, Tifal dan juga saudara, pantauan kami sore hari ini tadi sempat terjadi keramaian di area keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan, dan antrian juga terlihat di area check-in untuk validasi data perjalanan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Untuk data traffic penumpang per hari ini di 16 April 2024, di mana pergerakan penumpang mencapai 31.996 penumpang dengan pergerakan pesawat mencapai 211 pergerakan pesawat. Jika dibandingkan dengan kemarin di 15 April 2024 yang merupakan hari terakhir cuti bersama, pergerakan penumpang mencapai angka tertinggi selama periode arus balik Lebaran 2024 ini, yakni di angka 33.629 untuk pergerakan penumpang. Sementara untuk pergerakan pesawat mencapai 231 pergerakan pesawat. Nah, Tifal dan juga saudara, untuk rute tujuan terbanyak ini disampaikan oleh Tovan Yudhistira yang merupakan General Manager dari Relation Manager, maksud kami Bandara Sultan Hasanuddin. Rute tujuan terbanyak yakni Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Tifal.
Wafiq Azizah dari Sulawesi Selatan, sebelumnya Gracia Adur dari Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan. Ragam laporan lainnya usai jeda, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespons PDI Perjuangan yang menutup pintu sang ipar Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Gibran bilang, tenang saja, tetap di Kompas TV. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Gagal. Mana prestasinya? Bangkit lagi. Hancur. Berjuang lagi. Extra Joss dengan ginseng Korea Royal Jelly dan vitamin B kompleks. Laki, buktikan Extra Joss. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak manis-manisnya. Le Mineral. Bertemu kembali, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Surat bertulis tangan Megawati ini disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke MK.
Dalam suratnya, Megawati menulis, rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut surat yang ditulis tangan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai bentuk curahan hati atas perselisihan hasil pemilihan umum. Ia juga menyebut Megawati pun mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab untuk perjuangan demokrasi. Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi, sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau. Dalam kesempatan berbeda, masih pada kondisi hari ini, Saudara, tim hukum Capres-Cawapres Ganjar Mahfud memberikan materi kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menilai semua saksi dan ahli yang dihadirkan sudah menjelaskan dugaan pelanggaran pemilu Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang dinilai masif. Tim hukum Ganjar Mahfud pun yakin meminta MK untuk melakukan pemilu ulang dan meminta Gibran didiskualifikasi dari pencalonan Pilpres. Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar. Kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas, ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, ya, dan pemilu bisa diulang, dan ada jurisprudensi. Di lain pihak, tim hukum Prabowo Gibran menyebut gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud atas dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang MK. Tak hanya itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menilai selama persidangan tudingan kecurangan pemilu tidak terbukti. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-curangan. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Terkait dengan keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan kesimpulan yang diajukan setiap pihak, terutama dalam hal ini dari tim hukum calon presiden ke Mahkamah Konstitusi, kita akan diskusikan bersama dengan dosen Fakultas Hukum Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat sore Pak. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah sehat selalu untuk Anda juga dan kita semua. Ini kan Bu Megawati sudah membuat surat 2 kali sebetulnya. Waktu itu juga dirilis di Harian Kompas dan yang sekarang adalah dinyatakan lewat pernyataan amicus curiae langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Dari penilaian Anda, hal apa sebetulnya yang mau ditunjukkan oleh Megawati ini? Pertama, kita harus pertanyakan dulu. Status Ibu Mega itu legitimate atau tidak? Ya, yang pasti secara hukum Megawati Soekarno Putri punya hak mengajukan amicus curiae. Pertanyaannya adalah apa legitimasinya? Ada 2 menurut saya. Pertama, dalam hal penegakan demokrasi,
perjuangan mempertahankan demokrasi, Ibu Mega the champion di bidang ini di negeri kita. Berjuang sejak zaman Orde Lama, kemudian berjuang reformasi, dan sampai sekarang. Berarti ada legitimasi, ada jejak yang dimiliki. Yang kedua, yang dipersoalkan dengan amicus curiae ini adalah proses pemilihan presiden 2024. Lagi-lagi Megawati memiliki legitimasi yang sangat kuat di sini. Kenapa? Ingat sejarahnya. Pada tahun 2024, beliau itu masih presiden, incumbent. Pemilihan presiden dilakukan. Pertama kali pemilihan langsung. Ibu Mega punya jejak tidak pernah mengintervensi, tidak pernah cawe-cawe, dan tidak pernah mau mengatur pemilihan presiden 2024. Sehingga dia memiliki legitimasi moral berbicara tentang proses pemilu yang bersih. Nah, dengan rentetan kejadian masa lalu yang berkaitan dengan Ibu Mega, menurut saya Megawati Soekarno Putri memiliki legitimasi moral yang sangat kuat dan sebaiknya didengar oleh Hakim MK. Karena tidak ada personal interest-nya. Dia buktikan di masa lalu pada tahun 2024. Tidak ada. Oke, ada legitimasi moral. Sorry saya potong di situ, Pak. Ada legitimasi moral di situ, tapi apakah ini bisa mempengaruhi nanti keputusan MK nantinya? Nah, apakah bisa mempengaruhi atau tidak, kita serahkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena ingat, amicus curiae itu adalah sebuah sistem yang memiliki mekanisme di mana mengundang pihak ketiga, memberi opini, memberi data sebagai bukti dalam persidangan di mana pihak ketiga itu bukan pihak dalam perkara. Jadi secara hukum itu terbuka peluangnya. Secara hukum, siapapun. Nah, Megawati kuat karena ada legitimasi moralnya dengan jejak masa lalu yang begitu kuat di bidang ini. Kalau Hamid Awaludin mungkin belum tentu. Ya kan? Hanya berpikirnya memberi saran atau apa, tapi kalau Ibu Mega ada buktinya bahwa dia tidak cawe-cawe dalam pemilu. Karena kan sebelumnya juga pernah ada yang buat amicus curiae juga datang dari kalangan-kalangan akademisi yang disampaikan ke MK waktu itu. Perbandingan jelas berbeda di situ. Ya, berbeda. Amicus curiae dari para akademikus itu adalah nurani berdasarkan akal sehat, pikiran dan pengetahuan yang dipunyainya. Amicus curiae yang diajukan Ibu Mega selain pengalaman, selain pengetahuannya tentang konstitusi, juga pengalaman empiriknya bahwa dia pernah mengalami pemilu di mana berkaitan langsung dengan dirinya, tapi dia tidak cawe-cawe dan tidak mencederai demokrasi dengan cara intervensi. Itu tapi bedanya. Pengalaman kita dalam penanganan PHPU seperti ini dengan datangnya amicus curiae itu leveling jadikan sebagai dasar pertimbangan hakim itu di mana ya, Pak? Ya, kalau saya hakim, saya akan mendengarkan opini dan saran Ibu Mega. Kalau saya hakim, karena jejak moralnya sangat legitimate. Beda kalau seseorang apunturir demokrasi yang selalu menyalahgunakan demokrasi, tiba-tiba mengajukan amicus curiae dan minta pemilu bersih dan sebagainya, tapi dia kan penuh jejak kotor ke belakang. Kalau Ibu Mega dengan kasus 2024 very legitimate, sangat legitimate untuk mengajukan amicus curiae yang menyoal tentang bersih tidaknya pemilu. Oke. Kalau kita merujuk lagi pada proses PHPU yang berjalan kemarin begitu, yang diajukan oleh pihak pemohon dari dua pihak waktu itu, dari pihak 01 dan 03, ini melawan pihak termohon dalam hal ini KPU, kemudian ada pemberi keterangan dari Bawaslu, plus pihak terkaitnya adalah dari Paslon 02. Sampai tadi diserahkan nota kesimpulan ke MK, mereka tetap teguh pada pendiriannya dengan masing-masing opininya begitu. Menurut Anda, kansnya nanti di tanggal 22 April saat MK akan menyampaikan keputusannya, apakah permohonan dari para pemohon ini dikabulkan atau tidak menurut Anda, Pak? Menurut saya, dan kalau saya hakim MK, saya akan meluluskan permohonan itu. Dasarnya?
Ya, dasarnya bahwa seluruh anak negeri kita, kecuali tentu pendukung paslon 2, itu mengeluhkan proses pemilihan presiden kan. Dan ingat ya, dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dikatakan, ya, itu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, hakim wajib hukumnya menggali, menelisik nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Artinya apa? Artinya apa? Keadilan substantif yang harus dicari. Bukan sekedar kali-kali statistik, angka. Yang diajukan oleh Megawati Soekarno Putri adalah tuntutan adanya keadilan substantif yang mendengar keluhan orang tentang proses pemilu. Kalau memakai alasan yang disampaikan oleh pihak 02 bahwa tidak pernah tuh ditunjukkan perbandingan selisih hasil antara pihak KPU dengan para pemohon ini. Ya, karena memang selalu argumennya adalah argumen statistik kan? Iya kan? Yang didasarkan dari aturan dari undang-undang juga begitu, Pak? Oh, jangan. Ada presiden hukum tahun 2008. Disitulah munculnya istilah TMC kan? TMS, terstruktur, sistematik, TSM, sistematik dan masif. Ada beberapa pemilihan kepala daerah dibatalkan dan pemilu ulang. Jadi ada presiden hukum di sini. Itu dimulai tahun 2008. Jadi tidak benar bahwa MK tidak boleh mengadili proses pemilu, tapi hasil pemilu, hasil perhitungan. Itu tidak benar. Ada presiden hukumnya. Kalau kemudian permintaan mereka meminta sampai pemilu ulang, masih mungkin tidak meminta pemilu ulang itu? Ya, sekali lagi Bu, saya tidak mau mengada-ada, mengintervensi, biarkan Mahkamah Konstitusi memutuskan. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan pemilu ulang, ya kita harus tunduk pada pemilu ulang. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, ya kita juga tunduk. Kita serahkan kepada para hakim yang terdiri atas 8 orang berjubah hitam. Hanya 8, bukan 9 ya. Karena satu lagi juga dilarang untuk ikut terlibat dalam PHPU ini ya Pak ya? Ya. Oke. Maka pesan apa? Singkat saja Pak. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada para hakim ini untuk putusannya nanti tanggal 22? Saya hanya mau menyetir pesannya Ibu Mega. Ya. Kembalikan kepercayaan publik terhadap MK dengan menyetir, habis gelap, terbitlah terang. Harapan kita semua dan Oke, kita akan tunggu nanti di tanggal 22 April saat para hakim ini akan menyampaikan keputusannya. Pak Hamid Awaludin, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda Pak, selamat sore. Terima kasih. Kompas Petang berlanjut, Anda akan bersama Cynthia Rompas untuk paruh kedua program ini. Cynthia. Ya, terima kasih Tifal. Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespon PDI Perjuangan yang menutup pintu sang ipar, Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju Pilkada Sumatera Utara. Gibran bilang, tenang saja. Lainnya di Kompas Petang, Presiden menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, membahas dampak serangan Iran ke Israel. Oleh-olehnya, Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya, Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya, Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Ayam. Gak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah.
di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka merespons PDI Perjuangan yang menutup pintu bagi sang ipar Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju Pilkada Sumatera Utara. Di sela kegiatan halal bihalal Pemkot Solo, Gibran tak mempersoalkan penolakan PDIP terhadap Bobi untuk maju Pilgub Sumatera Utara. Kata Gibran, "Ndak apa-apa, tenang saja." Lebih lanjut, rencana Bobi maju Pilkada Sumatera Utara, Gibran minta tanya langsung ke adik iparnya itu. Ya tanya aja ke Bobi ya. Artinya kan PDI sudah terbuka untuk siapapun yang mendaftar kecuali Mas Bobi itu benar. Ya nggak apa-apa ya, tenang aja. Artinya tetap bisa maju dengan partai yang lain aja. Ya itu ditanyakan ke Bobi aja ya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bilang semua kader boleh mendaftar Pilkada 2024 kecuali Bobi Nasution. Kata Erlangga, Bobi sudah mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk maju Pilkada Sumatera Utara. Berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksyah alias Ijek. Nah, kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Nanti kita lihat evaluasi. Ya, masih ya. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya menutup pintu menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution untuk maju Pilkada Sumatera Utara. Hasto menyebut semua kader PDIP boleh mendaftar Pilkada kecuali Bobi Nasution. Ada pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka. Saudara Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep menjawab soal spekulasi sang istri Erina Gudono yang disebut-sebut akan maju Pilkada Sleman. Kaisang menegaskan Erina tidak akan maju dalam pemilihan calon Bupati Sleman mendatang.
Menjawab isu Erina akan maju Pilkada Sleman, Kaisang minta hal itu ditanyakan langsung ke pihak yang melempar isu. Beberapa waktu lalu, isu Erina maju Pilkada Sleman sempat mencuat setelah Partai Gerindra Sleman menyebut Erina sebagai salah satu dari kandidat calon Bupati Sleman. Enggak, bukan enggak jadi, emang enggak. Kok enggak jadi toh? Enggak. Kayak gitu berarti itu cuma dari pihak luar gitu, Mas, bukan dari keinginan dari. Enggak tahu, jangan tanya saya, tanya pihak luar yang menggaungkan itu. Berarti bukan dari Mas Kaisang atau Enggak, Erina? bukan. Erina enggak nyalon, udah. Kalau Mas nyalon, Mas? Apa? Mas nyalon. Ya nanti lihat dulu kalau itu. DKI 1 atau berapa? Ya lihat aja, maunya apa. Ya, thank you. Saudara, Presiden menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta membahas dampak serangan Iran ke Israel. Menyikapi ketegangan antara Iran dan Israel, Presiden memanggil sejumlah menteri dan gubernur Bank Indonesia untuk mengantisipasi dampaknya bagi perekonomian nasional, termasuk pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Presiden berpesan agar Kementerian Luar Negeri terus melakukan upaya diplomatik, meminta semua pihak yang terlibat dalam ketegangan Iran-Israel menahan diri dan menghindari eskalasi. Pesan Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak, teman-teman, sudah mulai menghitung. Jika terjadi eskalasi, maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dan sebagainya, sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan Pak Rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dari sisi ekonomi. Dalam ratas di Istana turut dibahas nilai tukar rupiah yang melemah dan sempat mencapai Rp16.200 per dolar, serta pengaruh memanasnya situasi Timur Tengah pasca serangan Iran ke Israel. Gubernur BI Peri Warjio memastikan Bank Indonesia akan selalu menjaga nilai tukar rupiah baik lewat intervensi skema pasar tunai atau spot maupun dengan skema non-delivery forward atau NFD. Akan pastikan stabilisasi nilai tukar akan terjaga. Kita terus melakukan intervensi baik di spot maupun di non-delivery forward, juga tentu saja koordinasi dengan pemerintah dengan fiskal bagaimana untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilisasi fiskal. Itu pastikan kami berada di pasar untuk melakukan langkah-langkah stabilisasi. Saudara, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono yang hadir di acara Halal Bihalal Partai Golkar melempar sinyal siap bergabung dengan koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran. Bagaimana membaca kemungkinan ini? Lengkapnya hadir dalam perbincangan Kompas Petang usai jeda. Oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi, kan sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan itu ya tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April pukul 11 malam di Kompas TV. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot.
Faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Tugu Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengaku membahas berbagai hal, mulai mudik hingga sidang Mahkamah Konstitusi dengan Megawati. Ganjar menyebut dirinya bertemu Megawati kurang lebih 45 menit. Kader PDIP itu bilang dirinya dan Megawati membahas berbagai hal, mulai soal mudik lebaran hingga tulisan Megawati di harian Kompas dan Mega yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae di MK untuk sengketa hasil Pilpres. Menurut Ganjar, Megawati bercerita langkah-langkah itu ia ambil sebagai harapan menjaga demokrasi. Menit lalu lah, 40 menit lalu saya datang, kebetulan Ibu hari ini ada waktu kosong, pesawat mendarat langsung ke sini. Kemarin memang saya sempat ditanyain Ganjar di mana gitu. Karena hari pertama sampai keempat saya open house, maka ya sampaikan Ibu, saya nanti kesempatan pertama datang dan tadi dari bandara langsung. Ngobrol aja umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat, piye masyarakat di daerah gitu ya. Terus ngobrol yang lain, cerita tulisan Ibu di Kompas, hari ini Ibu kirim amicus curiae gitu ya. Itu semua tadi diceritakan ke sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya Ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amicus curiae gitu. Lebih pada cerita sampai di situ sih. Wakil Presiden terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bicara soal kemungkinan mengajak PDI Perjuangan berkoalisi bersama pengusung Prabowo Gibran. Gibran bilang kemungkinan itu turut dibahas oleh dirinya dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam halal bihalal lebaran di kediaman Prabowo beberapa waktu lalu. PDIP berkoalisi Mas Gibran terima nggak Mas kira-kira? Ya bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Sama ini Mas. Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga putra Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Mardiono bilang P3 siap ikut membangun Indonesia pasca Pilpres dan menambahkan P3 saat ini masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu berisi Golkar, PAN, dan P3 yang dibentuk di awal pemilu. Ngomongin minal aidin wal faizin lebaran ya, maaf-maafan. Tapi intinya siap bergabung Pak ya? Ya. Sama pemerintahan berikutnya kalau diajak. Ya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti. Karena tanda-tandanya ada Pak, maksudnya Bapak hadir di luar partai koalisi satu-satunya ketua parpol yang hadir. Enggak, kan saya dulu juga sebelum menjadi PLT Ketua Umum saya kan koordinator KIB ya. Kemudian KIB itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan secara resmi untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Jul, ya dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan Pak. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih. Sementara PDI Perjuangan tak menjawab tegas soal isu P3 gabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang pihaknya mendukung P3 membuka komunikasi politik dengan banyak pihak agar tak menghilang dari kancah politik. Hasto pun menuding ada operasi politik terhadap P3 yang membuat suara partai berlambang Ka'bah itu tergerus di pemilu 2024. Ya, PD Perjuangan kan sangat berkepentingan agar rejim ini tidak menghilangkan sejarah Partai Ka'bah yang menjadi sahabat PD Perjuangan. Nah, dalam rangka survival sebagai Partai Ka'bah, ya kami dorong P3 untuk melakukan komunikasi politik. Ya, jadi kami dukung langkah-langkah P3 untuk melakukan komunikasi politik karena ketika pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk PSI sehingga akhirnya membuat P3 tergerus. Itu hasil operasi politik. Untuk pertama kalinya, P3 gagal lolos ke DPR karena tak mampu melampaui ambang batas parlemen sebesar 4% di Pileg 2024. P3 hanya meraup 5.870.000 lebih atau 3,87% suara nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas mungkinkah sinyal P3 gabung ke koalisi Prabowo Gibran bisa terwujud. Sudah ada Dahlia Umar, Ketua DPP P3 dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mbak Dahlia, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Dahlia. Ini PLT Ketum Mardiono sudah bilang kalau mau membangun bangsa harus bersama-sama. Ini sinyal kuat untuk bergabung bersama koalisi pendukung Prabowo Gibran? Ya, jadi yang disampaikan Pak Ketum adalah gambaran tentang bagaimana selama ini Partai Persatuan Pembangunan itu berkiprah ya. Dan sebagian dan hampir dalam sejarahnya memang partai P3 selalu berada dalam pemerintahan, bukan dalam posisi oposisi. Sehingga kami menilai bahwa tentu sebuah kehormatan kalau P3 kemudian diminta untuk bergabung dalam pemerintahan Koalisi Indonesia Maju. Sebab sedianya dalam setiap pemilu selalu setiap mereka yang memenangkan pemilu ya, semua capres yang memenangkan pemilu tentu berusaha untuk menggalang dukungan sebesar-besarnya partai di luar dari partai koalisi untuk memaksimalkan dukungan parlemen. Dan menurut saya itu hal yang sangat baik untuk memastikan bahwa pemerintahan menjadi lebih kuat ketika antara kekuatan eksekutif dan legislatifnya itu adalah mayoritas yang tidak berpotensi untuk membuat ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan atau dalam realisasi program-program pemerintah karena didukung oleh parlemen yang kuat. Artinya ini sudah firm ya akan ikut bergabung dalam koalisi Indonesia Maju? Sudah diajak kah atau gimana nih? Kami menunggu untuk pembicaraan selanjutnya. Ini kan masih dalam tahap mungkin ya pengayaan di tingkat elit. Belum kemudian ada kabar baru minimal kepada kami di jajaran pengurus DPP tentang langkah konkret selanjutnya. Tetapi pada prinsipnya kami mendukung dan kami mengapresiasi kalau P3 kemudian bergabung dalam koalisi pemerintahan yang baru saja menang dalam Pilpres. Oke, Mas Burhan, ini memungkinkan tidak sih manuver P3 ini untuk gabung ke koalisi Indonesia Maju? Ya sangat memungkinkan, Cynthia. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardiono itu bagian dari kode politik yang dikirimkan kepada dua pihak sekaligus. Yang pertama kepada Presiden Jokowi yang masih menjabat hingga Oktober 2024. Yang kedua kepada Presiden-elek Prabowo Subianto. Jadi pernyataan tersebut kira-kira satu untuk ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan ke depan jika MK menolak petitum yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Yang kedua, sekaligus mengirim SOS, minta bantuan agar P3 ikut dibantu diselamatkan dari lubang jarum PT 4%. Sebab kalau misalnya P3 tidak lolos PT 4%, itu secara politik P3 turun daya tawarnya.
Karena untuk bisa menggenapi kekurangan koalisi Indonesia Maju di atas 50%, itu asumsinya P3 harus lolos PT 4%. Kalau misalnya P3 tidak lolos PT, itu secara politik nggak ada nilainya buat Pak Prabowo di parlemen. Karena Pak Prabowo sekarang koalisi dari 4 partai sekitar 49%. Jadi kurang dari 1% untuk dapat 50% persatu. Dan kalau misalnya P3 dibantu lolos agar bisa selamat dari PT 4%, maka genap kekurangan yang diperlukan oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu bacaan saya ya. Tapi kalau keuntungan dari Koalisi Indonesia Maju sendiri apa untuk menerima P3? Tadi saya sebut, kalau misalnya tanpa P3, 4 partai pendukung Pak Prabowo ini tidak genap mencapai magic number 50% plus 1. Jadi perlu 50% plus 1. Siapapun partai yang masuk lebih awal untuk menggenapi kekurangan koalisi Indonesia Maju untuk mendapatkan mayoritas sederhana di parlemen, itu daya tawarnya tinggi. Tapi kalau misalnya Nasdem duluan yang masuk, itu otomatis partai lain yang telat untuk menyatakan maju bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, itu bargaining posisinya turun. Karena Nasdem sudah lebih awal untuk menggenapi kekurangan kursi yang diperlukan buat Pak Prabowo untuk mencapai simple majority. Jadi saya melihat pernyataan taktis Pak Mardiono dalam konteks itu. Satu sisi untuk survival, menyelamatkan partainya, dan tentu saja untuk menyelamatkan partainya, Pak Prabowo punya kepentingan agar P3 lolos PT. Sebab kalau nggak lolos PT, nggak ada nilainya itu P3. Karena Pak Prabowo tetap memerlukan tambahan kursi di parlemen agar bisa mencapai mayoritas. Mbak Dahlia, kalau P3 sendiri sudah sempat berkomunikasikah dengan PDI Perjuangan sebelum ada statement dari Pak Mardiono ini? Ya, dengan Partai PDI Perjuangan tentu kami tetap berkomitmen ya bahwa koalisi ini adalah koalisi yang tetap berkomitmen sampai pemilu kemudian dilaksanakan. Dan kami juga berkomitmen untuk membangun hubungan yang tetap baik gitu, walaupun hasil pemilu pilpresnya memang mengecewakan. Tetapi yang kami pikirkan sekarang adalah kita tidak harus berhenti atau tidak boleh berhenti pada berada dalam posisi yang tidak jelas untuk kedepannya seperti apa, karena kemanfaatan partai dan kemanfaatan apa yang kami miliki tentu harus kami maksimalkan dengan cara bagaimana kita menindaklanjuti pemilu sekarang. Nah, itu yang saya kira sangat penting buat P3 menentukan sikap. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama sejarahnya P3 itu adalah bagian dari pemerintahan, lepas dari siapapun menjadi pemenang pemilu, pada akhirnya P3 selalu ada dalam masuk dalam pemerintahan. Sehingga untuk masuk kembali ke dalam pemerintahan lepas dari hasil Pilpres kemarin itu sangat mungkin, dan itu menurut saya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Burhanuddin, itu sangat masuk akal ya. Pertama, tentu ini keuntungannya untuk banyak pihak, dan yang kedua itu kemanfaatannya juga lebih jelas ya, untuk kemudian bisa menstabilkan pemerintahan. Dan tentu kami di MK sekarang berjuang untuk masuk PT Prof. Burhanuddin. Kenapa? Karena kami memiliki bukti-bukti yang sangat jelas seperti yang tadi Pak Hasto bilang, ada perekayasaan data-data yang membuat kemudian neraca antara data pemilih dan perolehan suara sah itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang kami temukan di lapangan. Sehingga keyakinan kami adalah kalau seandainya kemudian ada koreksi, sungguh-sungguhnya P3 itu sudah memenuhi parliamentary threshold. Nah, untuk itu kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan kami. Kami berharap di MK hasilnya akan sangat sesuai dengan harapan kami, dan dengan demikian tentu kami memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari kemarin untuk kemudian bisa berharap ya apapun nanti diputuskan oleh pimpinan bisa lebih memaksimalkan kemanfaatan P3 untuk masyarakat Indonesia. Baik, Mas Burhan, ini kan Pak Hasto juga sempat menyebut mempersilahkan P3 untuk menjalin komunikasi untuk survival. Anda membacanya statement ini seperti apa?
Saya membaca pernyataan Sekjen PD Perjuangan semacam tanda kutip restu ya buat P3 untuk mengambil langkah darurat dalam rangka menyelamatkan partai dari lubang jarum 4% parliamentary threshold. Jadi sepertinya PD Perjuangan tidak menaruh keberatan atas manuver P3 yang terlihat begitu lincah mendekati koalisi pendukung Prabowo Subianto meskipun MK belum mengambil keputusan secara konstitusional terkait dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh paslon 01 dan 03. Jadi sepertinya PD Perjuangan tidak kecewa, tidak marah jika P3 mengambil langkah lebih cepat dari putusan MK terkait dengan PHPU. Dan menurut saya memang harus seperti itu. Karena yang menjadi concern buat P3 menurut saya bukan Pilpres, tetapi partai. Jadi partai harus selamat terlebih dahulu. Lepas dari apakah hasil Pilpres sesuai dengan ekspektasi paslon 03 atau 01 terkait dengan PHPU. Itu bukan pertarungan utama P3. Pertarungan utama P3 adalah gugatan yang diajukan ke MK bahwa P3 lolos PT. Dan untuk itu P3 perlu mencari komunikasi dan pendekatan politik, terutama buat partai-partai yang sekarang masih solid di bawah koordinasi Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Jadi pada titik itu bacaan saya PD Perjuangan tidak keberatan jika P3 melakukan dansa-dansi ya, ini istilahnya Ibu Mega, untuk mendapatkan kesesuaian atau ekspektasi tadi bisa di tapi kalau Mas Burhan sendiri melihatnya akan ada tidak partai-partai lain yang ikut merapat, ikut mendekat untuk ke kubu dukungan Prabowo Gibran? Begini Cynthia, pemenang biasanya memiliki 1000 ayah, pecundang ibarat yatim piatu. Jadi itu udah hukum alam. Jadi siapapun yang menang pasti akan mendapatkan banyak dukungan, sementara yang kalah akan ditinggalkan. Jadi melihat karakter sistem kepartaian kita yang sangat less ideological, gitu ya, kemungkinan besar buat P3 atau partai lain yang mendukung capres yang kalah untuk merapat ke kekuasaan jika MK tidak menolak, menerima gugatan dari 01 dan 03 itu besar sekali tuh kemungkinannya. Dan P3 sendiri termasuk partai yang tidak pernah berada di luar kekuasaan sejak terutama pasca Orde Baru. Jadi siapapun calon yang didukung oleh P3 kalah atau menang, P3 bagian dari kekuasaan. Ini beda dengan PD Perjuangan. Ya. PD Perjuangan relatif punya pengalaman sebagai oposisi ketika capres yang mereka usung kalah. P3 tidak pernah punya pengalaman itu. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Mbak Dahlia Umar, Ketua DPP P3, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya PSSI bakal mengirimkan surat protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC terkait keputusan kontroversial wasit dalam pertandingan Timnas U23 dengan Qatar. Salah satunya kartu merah untuk Ivar Jenner. Timnas dalam pertandingan itu kalah 0-2 dari Qatar. Mudik, oleh-olehnya luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Rayakan kebersamaan bersama luwak White Coffee. Lebaran asik bersama luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Rayakan kebersamaan bersama luwak White Coffee. Lebaran asik bersama luwak White Coffee.
Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi kan, sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan, tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan itu ya, tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April pukul 11 malam di Kompas TV. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Pelatih Timnas U23 Sintayong marah dengan keputusan wasit yang diduga memihak Qatar di pertandingan itu. Dalam laga perdana Grup A Piala Asia U23, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Qatar. Sintayong marah dan kecewa dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov di laga Indonesia lawan Qatar Senin malam. Sintayong menilai keputusan yang dikeluarkan wasit menguntungkan Qatar. Sintayong bahkan menyebut laga Indonesia versus Qatar sebagai pertunjukan komedi. Banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya itu bukan pertandingan sepak bola. Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Kata Sintayong dalam konferensi pers usai laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam akun Instagramnya menyatakan akan melayangkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terkait sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan Timnas U23 dengan Qatar. Erick juga meminta pemain Timnas untuk tetap fokus dalam 2 pertandingan berikutnya menghadapi Australia dan Jordania. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Ada 4 keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai merugikan Timnas U23 di laga Indonesia lawan Qatar. Mulai dari keputusannya memberikan penalti untuk Qatar hingga kartu merah untuk Ivar Jenner pada menit ke-46. Wasit menilai Ivar menginjak lutut bek Qatar. Pengamat sepak bola Justin Laksana menilai keputusan wasit memberikan penalti untuk Qatar tidak tepat. Kalau kita melihat pertandingan kemarin, definitely kita nggak perlu kalah. Kita dicuri dengan cara yang sangat vulgar, sangat kasar. Kalau soal VAR, tadi Pak Sumarji katakan, memang di aturan FIFA, kartu kuning itu tidak boleh, tidak dilihat oleh VAR. Kan ini 2 kali kuning yang didapatkan Jenner. Untuk saya itu tidak begitu masalah. Tapi yang jadi masalah, kenapa semua sedikit sentuhan yang kita lakukan dilanggar. Dikit-dikit kuning dan jelas-jelas Jenner melompat. Artinya ada indikasi bahwa dia ingin menghindari benturan. Bahwa ada slightly kena, kan gila kalau dikasih kartu. Saya melihat gambar penalti berulang-ulang kali. Saya lihat salahnya apa, karena saya kemarin kerja, saya siaran, memang ada gerakan yang mengena
mukanya pemain si Qatar ini. Tapi setelah saya lihat berulang-ulang kali, jadi Rizky Ridho itu benar-benar mengantisipasi bola. Di belakang ada pemain Qatar, dia jatuh. Namanya orang normal, kalau jatuh tangannya pasti ke arah bawah. Beda kalau tangannya ke arah muka, sikut, baru kena merah. Itu saya paham. Rizky Ridho jelas-jelas ke bawah untuk menghindari benturan dengan bodinya. Kebetulan ada muka pemain Qatar di situ. Bisa diberikan penalti, itu bom besar. Di Twitter beredar aturan FIFA di mana jika tangan mengena muka itu adalah pelanggaran. Itu satu, aturan baku. Tapi wasit harus ada feel-nya dengan pertandingan. Harus lihat sikon. Wasit kontroversial yang memimpin laga Qatar dan Garuda Muda di Piala Asia U23 adalah Nasrullah Kabirov. Nasrullah Kabirov berusia 38 tahun, asal Tajikistan. Ia tercatat sebagai wasit FIFA sejak 2013 dan sejak 2017 ia memimpin pertandingan di Liga Pertama Tajikistan. Ia juga memimpin sejumlah laga internasional seperti AFC Cup, Asian Games, dan SEA Games. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, seorang anak terjatuh di antara celah peron KRL komuter lain di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sang anak terjatuh karena terdorong penumpang KRL lain. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal orang-orang di korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi, kan sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan itu ya, tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April pukul 11 malam di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, di tengah seruan dari PBB agar semua pihak menahan diri, Panglima Militer Israel justru menyebut Israel akan membalas serangan Iran. Penegasan ini disampaikan Panglima Militer Israel di Pangkalan Udara Nevatim yang diklaim rusak akibat serangan Iran. Meski demikian, belum dijelaskan perincian soal kapan dan bagaimana balasan itu akan dilakukan. אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. Saudara, seorang anak terjatuh di antara celah peron KRL komuter lain di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sang anak terjatuh karena terdorong penumpang KRL lainnya. Sebuah video beredar memperlihatkan seorang anak terjatuh di celah peron KRL komuter lain di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan.
Sang anak terperosok di celah antara gerbong dan peron 2 setelah terdorong oleh penumpang lain. Petugas pengamanan stasiun langsung sigap bergerak cepat menyelamatkan sang anak dari bawah gerbong sebelum kereta berjalan. Dalam peron itu memang benar kejadian ada di stasiun Manggarai di peron 1 dan 2. Memang anak-anak dan ibu ini mau keluar. Dari luar juga mau ke dalam. Jadi ada seperti kayak terdorong anak ini jadi jatuh di antara sela-sela peron. Langsung ditolong dan untuk dibawa ke poskes. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang sore hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifal Solesa. Sapa Indonesia Malam hadir sebentar lagi hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak bekerja jadi anggota di istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Selamat petang saudara. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dirinya bersama Prabowo telah membahas untuk ajak PDIP gabung ke koalisi. Seberapa besar peluang partai yang dipimpin Megawati ini akan masuk ke pemerintahan mendatang? Dan serangan Iran ke Israel membuat situasi Timur Tengah makin panas. Bagaimana dampak konflik ini bagi Indonesia? Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam saudara soal Piala Asia U23 di mana timnas Garuda takluk 0-2 dari tuan rumah Qatar. Faktor kepemimpinan wasit banyak menjadi sorotan. Kami akan mengulasnya nanti di Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Cindy Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa, inilah Sapa Indonesia Malam. Saudara, Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap soal peluang PDI Perjuangan gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Menurut Gibran, masalah itu sudah dibicarakan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran menyatakan saat halal bihalal Lebaran dengan Prabowo di Rumah Kertanegara 10 April lalu sempat membahas kemungkinan mengajak PDI Perjuangan berkoalisi. Gibran juga menyebut bersama dengan Prabowo sudah membahas penentuan koalisi di pemerintahan mendatang. Tapi Gibran tidak menjelaskan partai mana saja yang akan bergabung ke koalisinya. Misalnya Pak Prabowo mengajak PDIP berkoalisi, Mas Gibran terima nggak Mas kira-kira? Ya bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Sama ini Mas.
Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Segala kemungkinan ada. Ada penambahan koalisi juga mungkin Mas. Di pembahasan kemarin ada penambahan koalisi. Ya ada pembicaraan beberapa tentang itu. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto buka suara soal peluang P3 bergabung koalisi Prabowo Gibran. Menurut Erlangga, isu P3 gabung akan dibahas di internal koalisi Indonesia Maju. Erlangga menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan di internal koalisi Prabowo Gibran soal P3 yang akan bergabung. Sebelumnya PLT Ketua Umum P3 Mardiono ikut hadir di acara Halal Bihalal Partai Golkar Senin malam. Mardiono menyatakan masih menjalin komunikasi politik dengan semua partai termasuk Golkar dan PAN. Ya, nanti kita bahas internal di koalisi Indonesia Maju. Tapi apakah sudah ada omongan-omongan Pak sebelum ini Pak? Ya. P3 bakal diajak merapat nggak Pak? Ya, nanti dibahas dalam tim. Ya. Ada jatahnya dong Pak? Apa? Ada jatahnya juga dong Pak untuk P3 apa gimana Pak? Saya belum paham. Ya, masih. Makasih Mas. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan keinginannya bersilaturahmi dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Soal ajakan silaturahmi ini, Ganjar menyatakan selalu membuka pintu untuk cawapres terpilih itu. Capres Ganjar Pranowo berlebaran di kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Ganjar, Mega sempat tanya soal kondisi masyarakat Jawa Tengah dan membahas soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Soal silaturahmi dengan Gibran, Ganjar menyatakan komunikasi bisa dilakukan dengan siapapun termasuk dengan lawannya saat berkontestasi di pemilu presiden 2024. Namun ketika ditanya soal potensi kerjasama politik, Ganjar enggan berkomentar. Ya. Mas Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat. Baik, saya kira bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Ya. Presiden Joko Widodo saudara menggelar rapat terbatas membahas dampak geopolitik usai serangan balasan rudal Iran ke Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap Presiden memberi arahan khusus terkait ketegangan Iran-Israel. Presiden berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan agar pihak-pihak terkait bisa menahan diri untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Menurut Menlu, baik Iran dan Israel maupun negara-negara lain sudah mulai berhitung dampak ketegangan militer jika dilanjutkan, mulai dari sisi ekonomi hingga geopolitik. Yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung. Jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan Pak Rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dari sisi ekonomi Pak. Meskipun ada permintaan untuk tidak membalas, Kepala Militer Israel bilang akan merespon serangan Iran. Hanya saja tidak dirinci kapan dan seperti apa respon itu akan diberikan. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan Israel masih mempertimbangkan langkah-langkahnya, tapi ia memastikan akan merespon serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran. Militer Israel mengatakan 99% pesawat tak berawak dan rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. Pasca serangan Iran ke Israel, Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak. Sementara PBB meminta semua pihak menahan diri dan meredakan ketegangan Iran dan Israel. Sabtu 13 April kemarin, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke wilayah Israel.
Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan terhadap kompleks konsulat Iran di Damaskus, Suriah 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan salah satu jenderal Iran tersebut. این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. Dalam serangan itu, Iran meluncurkan 170 pesawat nirawak, 120 peluru kendali balistik, dan 30 rudal jelajah. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone Shahed 136 Kamikaze. Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan 185 km per jam dan memiliki jangkauan 2.500 km. Sementara militer Israel merilis gambar yang memperlihatkan kerusakan akibat serangan Iran Sabtu lalu. Israel mengklaim telah mengantisipasi 99% dari 300-an drone dan rudal yang diluncurkan Iran. Untuk menangkis serangan itu, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara, salah satunya Iron Dome atau kubah besi. Iron Dome diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak jauh. Sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Italia banyak memberikan bantuan militer kepada Israel. Amerika misalnya memberikan bantuan amunisi, pesawat tempur, hingga pendanaan untuk sistem pertahanan udara Iron Dome. Pasca serangan Iran ke wilayah Israel Sabtu kemarin, aktivitas warga di kota Yerusalem kembali normal. Transportasi publik dan toko-toko kembali dibuka. Meski demikian, sejumlah warga Yerusalem berharap ada upaya pemerintah Israel untuk segera meredakan ketegangan. I hope the government will find a way not to increase the tension but to de-escalate it and to avoid things like that in the future. I hope that they will be able to make a deal to bring back the hostages and to make a ceasefire as long as the security of Israel will remain. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada WNI yang terdampak serangan balasan Iran ke Israel Sabtu lalu. KBRI Aman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan balasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri, KBRI Aman tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafat. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Qom. Sebelumnya pada tanggal 13 April 2024, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel maupun ke Iran. Sebelumnya dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dan meredakan ketegangan. The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. Sebelumnya, Iran serta negara di PBB penentang agresi Israel meminta Dewan Keamanan PBB bersikap tegas atas kejahatan genosida di Palestina. Serangan brutal Israel telah menewaskan lebih dari 33.000 jiwa, di antaranya merupakan anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Di Tehran, Iran, ratusan orang berkumpul di pusat kota mendukung serangan terhadap Israel Sabtu kemarin. Iran menyerang Israel sebagai balasan atas serangan di Suriah yang menewaskan 2 jenderalnya. Massa berkumpul di alun-alun Palestina di Tehran, dekat bekas kedutaan besar Israel yang kini dimiliki Palestina. Demonstran mengibarkan bendera Iran, Garda Revolusi, dan Palestina. Sementara itu,
Para pemimpin dunia mendesak Israel agar tidak membalas serangan Iran. Usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku khawatir melihat situasi di Timur Tengah. Dalam komunikasinya dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Yordania, Mesir, dan Uni Emirat Arab, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat, Retno meminta semua menahan diri dan menggunakan pengaruhnya untuk melakukan deeskalasi. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon saya dan kita melakukan kita berdiskusi mengenai situasi perkembangan di Timur Tengah. Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung, yang kita minta adalah self-restraint, menahan diri dan deeskalasi. Pentingnya dilakukan deeskalasi. Sementara dengan teman-teman kita yang lain, misalnya dengan para Menteri Luar Negeri Jerman, Belanda, dan negara-negara Timur Tengah, kita mendorong agar semua dari kita menggunakan pengaruh kita agar eskalasi tidak terjadi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui ada lonjakan harga minyak sebagai dampak serangan Iran ke Israel. Erlangga menyinggung soal peranan Laut Merah dan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting kapal pengangkut minyak. Akibat konflik, Erlangga menyebut perlu ada mitigasi peningkatan ongkos angkut minyak. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyerahkan 35 bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari 01. Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut ada 5 kategori pelanggaran pemilu yang harus disimak oleh Majelis Hakim Konstitusi. 5 kategori pelanggaran ini masuk dalam dokumen kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyebut pelanggaran itu mulai dari pelanggaran etika, nepotisme yang ditunjukkan Presiden, penyalahgunaan wewenang, hingga penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Menurut Todung, 5 pelanggaran ini yang menjadikan Pilpres 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, ya, dan pemilu bisa diulang dan ada jurisprudensi. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menyebut gugatan dan permohonan yang diajukan tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud soal dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Prabowo juga menilai selama persidangan tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan.
kecurangan itu. Kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut, ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Megawati juga menyertakan surat yang ditulis tangan dan diserahkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke MK. Dalam surat yang dibacakan Hasto, Megawati berharap ketuk palu MK bukan palu godam, tapi palu emas, sehingga demokrasi yang diperjuangkan akan diingat selamanya. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Poin-poin kesimpulan apa saja yang disampaikan masing-masing pihak, baik pemohon, termohon, dan pihak terkait? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di sana. Rizka, apa saja isi kesimpulan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi hari ini? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Tadi ini dari ketiga pihak dari masing-masing yang bersengketa terkait dengan pemilihan sengketa Pilpres kemarin ini sudah menyampaikan dokumen kesimpulan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Ini kalau misalkan kita catat Cindy dan juga saudara, baik dari kubu 01 yakni tim hukum Amin dan juga kubu 03 Ganjar Mahfud, ini sepertinya ini pede begitu terkait dengan gugatan yang mereka layangkan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan dugaan adanya kecurangan pemilu. Di mana kalau misalkan dari kubu Anies Muhaimin sendiri ini mengatakan bahwa menurut mereka ini berhasil membuktikan dalil-dalil yang mereka ajukan selama berjalannya persidangan kemarin, dan kemudian sehingga sidang ataupun yang telah berjalan kemarin ini dapat membuktikan menguatkan seluruh dalil yang diajukan oleh tim hukum Anies, dan kemudian ini tadi disampaikan ya oleh tim hukum Amin Ari Yusuf Amir, di mana dalil yang diajukan ini terkait dengan apakah ini nanti Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan layangan gugatan yang mereka kirimkan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, di mana mereka menilai bahwa dalil yang telah mereka kirimkan kepada Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi safeguard of demokrasi ataupun akan memutus mata rantai kecurangan. Inilah yang disampaikan oleh kubu 01 dari tim hukum Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nah, kemudian dari kubu 03 dari kubu Ganjar dan Mahfud ini juga tadi juga sudah datang ke gedung Mahkamah Konstitusi membawa sejumlah alat bukti ya. Tadi kalau misalkan kami catat ini ada 71 alat bukti yang dibawa oleh tim hukum Ganjar Mahfud terkait dengan surat kesimpulan ataupun dokumen kesimpulan selama sidang Mahkamah Konstitusi berlangsung, di mana selain membawa surat ataupun dokumen kesimpulan ini tadi dari Sekjen Partai PDI Perjuangan ini Hasto mengatakan bahwa ia juga membawa surat amicus curiae yang ditulis oleh Presiden RI kelima yakni Megawati Soekarnoputri, yang mengatakan bahwa harapannya adalah terkait dengan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadikan momentum ini menjadi momentum dalam menjaga demokrasi, di mana kan kalau misalkan kita tahu ini kritikan dan juga banyak kritikan yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi selama Pilpres ini berlangsung. Megawati berharap nanti putusan MK pada tanggal 22 April nanti ini akan menjadi palu emas, tidak palu godam. Itulah tadi yang disampaikan oleh Megawati dalam bentuk
tulisan tangan yang diserahkan oleh Hasto Kristianto. Nah, berseberangan dengan hal tersebut dari kubu 02, yakni dari kubu Prabowo dan juga Gibran, ini tadi disampaikan oleh perwakilan tim hukum Prabowo Gibran, yakni Otto Hasibuan, yang menjelaskan bahwa melalui dokumen kesimpulan sengketa hasil pemilu ini, mereka mengatakan bahwa mengingatkan terkait dengan wewenang MK dalam hal ini adalah terkait dengan dugaan kecurangan hasil pemilu ini, di mana kalau misalkan dari kubu 02 ini menilai bahwa MK tidak berwenang terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan tersebut. Ini adalah dalam hal ini adalah kaitannya dengan Bawaslu, begitu yang dikatakan. Dan kemudian yang mengatakan bahwa MK ini hanya berwenang dalam mengadili terkait dugaan ataupun sengketa hasil Pilpres. Dan kemudian dari Otto Hasibuan ini juga menilai bahwa jalannya persidangan MK ini nanti dapat menjadi momentum juga begitu terkait dengan dalam menjaga demokrasi, sehingga kita masih menanti bagaimana nanti hasil putusan MK pada tanggal 22 April nanti terkait dengan gugatan sengketa hasil Pilpres kemarin. Cindy. Baik, terima kasih Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Rizka. Saudara, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap akan mengajak PDI Perjuangan gabung ke koalisi. Lalu seberapa besar peluang PDI Perjuangan masuk koalisi Prabowo Gibran? Kami akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini,
berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi, kan sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan itu ya tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April pukul 11 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua atau tidak? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Makan bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap ia bersama Prabowo Subianto sudah membahas untuk mengajak PDI Perjuangan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Sementara rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sempat kembali mengemuka di momen Lebaran kali ini. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap soal peluang PDIP gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Menurut Gibran, masalah itu sudah dibicarakan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto saat halal bihalal Lebaran di Rumah Kertanegara 10 April lalu. Gibran juga menyebut bersama Prabowo telah membahas penentuan koalisi di pemerintahan mendatang. Namun Gibran tidak menjelaskan partai mana saja yang akan bergabung ke koalisinya. Misalnya Pak Prabowo mengajak PDIP berkoalisi, Mas Gibran terima nggak Mas kira-kira? Ya bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Segala kemungkinan ada. Ada penambahan koalisi juga mungkin Mas? Di pembahasan kemarin ada penambahan koalisi? Ya ada pembicaraan beberapa tentang itu. Sebelumnya, dalam momen Lebaran kali ini, rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat mengemuka. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan dua tokoh itu bisa terlaksana pasca pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan dengan pertemuan kan belum ada. Jadi terkait dengan sikap-sikap partai ke depan, tentu saja karena merupakan hal yang sangat strategis akan dibahas secara mendalam. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pertemuan Prabowo dan Megawati masih dalam pembahasan. Ya ini kan kita komunikasi kan jalan terus. Jadi ini kan MK juga tinggal beberapa hari lagi. Ya kita belum tahu apakah sesudah MK atau sebelum MK, nanti tergantung hasil komunikasi. Dan kita akan sampaikan pastinya, ya media akan lebih dulu tahu lah. Kan pasti rekonsiliasi ya. Saya pikir antara PDIP dengan Gerindra tidak pernah ada
perbedaan sehingga diharuskan rekonsiliasi. Kami selama ini komunikasi baik lintas partai maupun di parlemen antara PDIP dan Gerindra. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menjawab saat ditanya kapan akan bertemu dengan Megawati. Tapi ada bertemu sama sahabat lama misalnya sama Bu Mega nggak Pak gitu Pak? Sinyal rekonsiliasinya Pak makin kuat nggak sih Pak? Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Hati-hati. Sebelumnya, Ketua Tim TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani juga telah bertemu dengan Megawati dalam silaturahmi Lebaran. Banyak pihak menilai pertemuan Rosan dan Megawati merupakan upaya menjalin komunikasi untuk pertemuan Prabowo dan Megawati. Tim Liputan, Kompas TV. Ada pesan dari Pak Prabowo nggak, Pak? Kita ulas lebih dalam mengenai peluang PD Perjuangan bergabung koalisi Prabowo Gibran bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskara, dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Indi, Bang Habib, Mas Aryo. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Habib, tadi Gibran Raka Buming Raka bilang sudah membahas soal kemungkinan mengajak PDI Perjuangan gabung ke koalisi Prabowo. Serius nggak sih untuk mengajak PDI Perjuangan? Ya tentu kita sangat serius ya membuka diri terhadap seluruh elemen bangsa ini dalam konteks bagaimana menjalankan fungsi pengelolaan negara secara bersama-sama. Kita tahu negara kita adalah negara besar yang memang memerlukan kerukunan, memerlukan keguyuban antar elit-elitnya. Dan yang paling konkret itu adalah kerukunan apabila memang bisa bergabung dalam satu pemerintahan. Namun kan itu opsional yang harusnya resiprokal ya. Kami tentu menghargai sikap politik partai PDI Perjuangan akan seperti apa. Kami sangat menghormati pilihan-pilihan yang akan mereka tentukan. Kami juga sudah mencermati misalnya pernyataan dari Mas Hasto ya selaku Sekjen PDI Perjuangan yang mengatakan baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan adalah sama-sama posisi yang mulia dan terhormat. Dan kita tahu track record PDI Perjuangan di dalam maupun di luar pemerintahan sama baiknya dalam konteks manfaat buat bangsa dan negara. Ya, kita tahu kalau toh di luar pemerintahan mereka bukan model oposisi yang asal tolak, asal jegal, asal sabotase kebijakan pemerintah. Baik. Ya. Tapi apabila ada kebijakan yang memang kurang baik, mereka akan kritisi. Sementara kalau ada kebijakan yang baik buat rakyat, mereka akan support. Nah, itu pernyataan dari Pak Hasto yang kami cermati, dan itu menurut kami sangat-sangat tepat sekali. Baik. Ya, yang jadi, diharapkan kan resiprokal nih Pak Habib, dibahas oleh Gibran dengan Prabowo Subianto membahas soal kemungkinan mengajak PDI Perjuangan. Tapi sudahkah ini dikomunikasikan ke PDI Perjuangan? Ayo gabung, adakah komunikasi itu? Saya pikir komunikasi tentu dan dapat dipastikan terus terjadi antara elit Gerindra ya, terutama Pak Dasko ya, dengan salah satu elit PDI Perjuangan antara lain misalnya Mbak Puan Maharani ya. Kami pikir sih pasti itu komunikasi terus berlangsung, dan saya sendiri kan sama-sama di DPR juga tahu sekali bahwa bahkan sebelum pencoblosan sebetulnya komunikasi tetap terjalin dengan baik ya antar bos-bos kami tersebut. Masih nggak terlihat di publik ya? Ya, saya pikir ada juga yang terlihat ya. Kita tahu politik itu kan bukan persoalan pernyataan yang dinyatakan secara lugas saja, tetapi dari gestur ya. Misal gestur yang paling paling berharga bagi kami ya, menunjukkan sikap PDI yang sangat menghormati kami, antara lain misalnya soal pernyataan Mbak Puan tidak ada atau belum ada arahan untuk melakukan yang namanya angket. Itu kan dinyatakan Mbak Puan. Lalu Mbak Puan menggeleng ketika ditanyakan soal hak angket. Maknanya ya, untuk Anda dan Gerindra? Ya, ini kan menunjukkan sikap yang sangat bersahabat ya. Bahwa angket yang diasumsikan orang sebagai serangan politik terhadap Gerindra, baik langsung atau tidak langsung, ternyata oleh teman-teman PDI Perjuangan dipertimbangkan betul masa-masa, gitu kan ya.
Jangan sampai misalnya ada niatan baik ingin memperbaiki kualitas pemilu, tetapi nanti didefinisikan sebagai serangan politik kepada Partai Gerindra. Anda dapat poinnya. Mas Eno, PDI Perjuangan mau nggak sih diajak gabung ke koalisi Prabowo Gibran? Ya tentu kalau bicara tentang bergabung dengan pemerintah atau tidak, pada hari ini saya rasa terlalu dini untuk menentukan itu. Kita tahu dari berbagai macam ulasan publik hari ini masih menyorot terhadap bagaimana jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini saja, baru saja Pak Sekjen PDI Perjuangan bersama Mas Jarod Saiful Hidayat mendapat kuasa untuk menyampaikan surat amicus curiae dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri kepada MK yang isinya ternyata sangat kritis. Banyak orang yang merasa bahwa Ibu Mega mungkin banyak bertanya-tanya publik bagaimana sikap Ibu Mega terhadap situasi MK dan lain sebagainya. Itu semua tertuang dengan begitu gamblang bahwa Ibu Mega memang juga memiliki keprihatinan terhadap bagaimana situasi yang dicermati oleh kami semua pada jalannya pemilu kemarin. Ibu Mega bahkan menuliskan harus ada habis gelap terbitlah terang seperti mengutip Raden Ajeng Kartini. Jadi saya rasa pertimbangan untuk kemudian bergabung atau tidak tentunya pasti akan menunggu pasca sidang putusan di Mahkamah Konstitusi dilalui secara konstitusional, sekaligus kami juga sebagai instansi telah melayangkan gugatan kepada KPU di dalam PT-UN. Jadi saya rasa mekanisme hukum itu masih akan tetap berlangsung dan kami mengharapkan semua pihak menghargai itu karena itu sebagai bentuk kami menghargai suara rakyat. Mekanisme hukum berjalan, tapi mekanisme politiknya apakah juga terus berjalan untuk menjalin komunikasi dengan Gerindra, karena tadi diklaim oleh Pak Habib bahwa sudah ada pertemuan-pertemuan antara elit Gerindra dan juga elit PDI Perjuangan, disebut tadi namanya Mbak Puan. Ya mungkin kalau yang disampaikan Pak Habib kan itu dalam konteks sebagai sesama pimpinan DPR RI. Dalam konteks tersebut maka pertemuan-pertemuan itu tentu terjadi dengan cair karena konteksnya adalah tugas negara untuk kemudian mengabdi pada bangsa dan melakukan tugas-tugas legislatif. Tapi dalam hal pengambilan keputusan sikap politik, misalnya di dalam atau di luar pemerintahan, tentu pertimbangan kami sebagai partai ada banyak hal yang menjadi variabel pertimbangan. Kondisi geopolitik, situasi ekonomi global, termasuk kemudian kebatinan rakyat yang memilih PDI Perjuangan dan memilih Ganjar Mahfud kemarin. Banyak dari kami atau banyak dari kalangan yang kritis terhadap jalannya pemilu merasa bahwa berada di dalam atau di luar pemerintahan adalah posisi yang sama-sama mulia dalam melakukan mekanisme check and balance demokrasi. Masih belum menentukan kalau di dalam ataupun di luar pemerintahan sama-sama mulia. Kalau gestur Mbak Puan Maharani yang kemudian direspons positif oleh Gerindra bahwa ini ajakan yang bersahabat dari Puan Maharani, sementara gestur yang ditunjukkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru kalau publik menilai sepertinya tidak ada ramah-ramahnya nih dengan Gerindra. Itu gimana jadi ada perbedaan ini? Tidak ada perbedaan itu. Kami semuanya berada dalam satu rampak barisan dan solid. Artinya keputusan yang akan diambil partai ada mekanisme internal tertinggi yang namanya kongres. Dan di dalam kongres itu nanti berbagai macam pemikiran, variabel, masukan, instrumen-instrumen yang menjadi tambahan kritik dan saran akan kami pertimbangkan masak-masak sebelum menentukan basis pengambilan keputusan politik ke depan. Jadi kalau hari ini kemudian banyak perdebatan di publik, saya rasa biasa saja dalam iklim demokrasi itu diwajarkan, tetapi pengambilan keputusan partai tentu ada mekanisme internal yang akan kami lalui. Oke, Mas Hanta, ini PDIP masih enggan atau masih berhitung sih sebenarnya untuk bergabung atau tidak dengan koalisi Prabowo Gibran? Mas Hanta? Mas Hanta, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Saya ke Pak Habib lagi. Pak Habib, ada dua gestur yang berbeda kalau dilihat oleh publik. Tadi gestur dari Mbak Puan dianggap Gerindra sangat bersahabat, sementara dari Hasto Kristianto keras sekali ketika bicara soal kemungkinan pertemuan dengan Prabowo dan Megawati Soekarno Putri, kemudian menyinggung soal Jokowi di situ. Ini ada perbedaan gestur nggak yang juga ditangkap oleh Gerindra? Ada yang akhirnya membuat kendala kah itu? Sama sekali tidak ya, saya sepakat dengan Bung Seno ya, tidak ada perbedaan gestur bahwa memang di internal PDIP tentu juga berlaku yang namanya disiplin partai soal hal ihwal yang strategis, sikap partai yang strategis tentu akan disampaikan secara resmi pada saatnya. Ya, kalau gesturnya Pak Hasto justru saya melihat justru sangat baik. Yang pertama ngomong ya bahwa di luar pemerintahan
juga tidak sekonyong-konyong adalah oposisi seperti di luar negeri yang sikapnya asal jegal, ya, asal tentang, asal tolak. Itu kan dari Pak Hasto. Jadi dengan skenario misalnya yang tidak terlalu baik, apakah misalnya PDI Perjuangan di luar pemerintahan, komitmen ya PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Hasto kan baik sekali, bahwa tetap akan mendukung program-program pemerintahan yang dianggap baik. Nah ini kan belum apa-apa sudah menyatakan pernyataan yang sangat baik seperti itu, sehingga kami optimis ya. Kalau dilihat startnya sudah bagus, baik Pak Hasto, apalagi Mbak Puan Maharani. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Kami berprasangka amat baik ya terhadap rekan-rekan PDI Perjuangan. Mas Seno, memang betul seperti itu pesan yang tersirat dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto seperti diartikan oleh Pak Habib. Ya kan sudah ada pernyataannya bahwa dengan Pak Prabowo misalnya hubungan personal Ibu Megawati Soekarno Putri secara personal tidak ada masalah. Sebagai kita memahami bahwa dalam kompetisi elektoral memang disitulah perbedaan-perbedaan itu dirayakan secara kompetitif. Tetapi dalam hal yang substansial seperti case pelanggaran etika yang itu sudah diputus bukan oleh kami, tapi misalnya oleh DKPP, oleh MK-MK dan lain sebagainya yang itu terjadi di dalam pemilu kemarin, maka kritik tetap kami sampaikan secara substansial. Jadi kalau bicara tentang prosedural, maka sebenarnya tidak pernah ada persoalan personal antara Ibu Mega dan Prabowo Subianto. Tapi secara substansial kami bermasalah. Baik, Mas Hanta, dari perbincangan dari Mas Seno, Pak Habib, ini sepertinya ada peluang ya PDI gabung ke koalisi Prabowo Gibran? Ya, Sandy, menurut saya peluang itu tentu ada, bahkan tidak kecil untuk mengganti kata cukup besar. Karena itu nanti akan kita lihat probabilitasnya setelah ada keputusan dari MK. Itu semakin clear nanti seperti apa arahnya. Memang kalau kita lihat per hari ini arah pergerakan politik atau sikap politik PDI Perjuangan kan masih di antara dua itu. Meskipun dua itu juga kentara, kalau kita baca ada dua mazhab politik atau sebenarnya secara teori ada faksi politik, sebenarnya itu hal yang netral untuk menyebutkan faksi. Yang satu menunjukkan katakan tanda petik faksi akomodatif, itu gestur wajah Mbak Puan itu kita lihat cukup kentara, menginginkan bacaan saya untuk bergabung bersama Pak Prabowo. Sementara cukup kuat juga pesan yang dikirimkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto misalnya. Saya kalau tadi akomodatif ini lebih konfrontatif. Per hari ini kita lihat tadi perkembangannya. Faksi ini menginginkan untuk tetap PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk menjadi kekuatan oposisi penyimbang pemerintah. Nah, dinamika ini memang berkelindan nanti dengan berbagai macam agenda politik. Misalnya yang paling santer yang menjadi perbincangan publik adalah kemungkinan soal gabung tidak gabung itu kan tidak hanya soal kursi menteri bagi PDI Perjuangan, tapi ada yang lebih strategis barangkali buat Mbak Puan Maharani, yaitu Ketua DPR. Karena ini bergabung atau tidaknya ini sangat penting. Seandainya PDI Perjuangan tidak bergabung dalam pemerintahan, tidak mustahil Gerindra dan Golkar dan sebagainya melakukan revisi terhadap Undang-Undang MD3, lalu kemudian pimpinan DPR, Ketua DPR dipilih secara tidak otomatis. Itu mungkin saja potensi, meskipun kita mengatakan sekarang belum, ya tapi itu ada potensi. Tapi begitu PDI Perjuangan misalnya lebih akomodatif, misalnya ada kerjasama politik dengan menyebut bergabung atau tidak pemerintahan, paling tidak posisi Ketua DPR yang barangkali tetap Mbak Puan Maharani itu paling tidak masih stabil, aman oleh PDI Perjuangan menjadi pemenang di pileg kemarin. Jadi risiko benefit politiknya itu, kemudian risiko atau kerugian politik PDI Perjuangan kalau tidak bergabung yang paling ketara itu. Tapi ada satu lagi diskusi atau komunikasi yang dari dua komunikator, negosiator yang saya kira cukup dekat. Tadi Bang Habibur Rahman juga sudah menyebutkan dua nama, Puan Maharani dan Bang Dasko dan Mbak Puan, itu cukup dekat, lama bersama di pimpinan DPR. Saya kira dinamik kita lihat nanti Ibu Mega yang akan menentukan nanti apakah suara Mbak Puan lebih kuat atau pengaruh Mas Hasto. Ada pertimbangan-pertimbangan politik. Nah ini yang saya kira akan cukup dinamis. Saya mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya ya sangat bergantung pada Ibu Mega. Tapi apakah akan kemana nanti akan ditentukan setelah
keputusan MK. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan juga dari kepada Mas Hanta, ketika ada faksi yang berbeda, sikap yang berbeda, gestur yang berbeda, Puan Maharani dan Hasto Kristianto. Ini kan bergantung lagi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Anda membacanya Megawati Soekarnoputri akan ke putri kandungnya atau ke Hasto Kristianto, karena surat amicus curiae dari Megawati Soekarnoputri disampaikan melalui Hasto Kristianto, kemudian soal wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri lebih banyak dijawab oleh Hasto Kristianto. Kemana sebenarnya suara Megawati Soekarnoputri ini? Peluangnya masih keduanya terbuka menurut saya, Cindy, karena kita punya pengalaman PD Perjuangan belum otomatis orang akan berpikir linier. Mungkin Ibu Mega akan mengikuti Mbak Puan. Mungkin ya, per hari ini potensinya besar. PD Perjuangan akan ada pertemuan. Jadi untuk melihat hilal politiknya, kalau ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega dalam waktu dekat, itu ada indikasi kuat. Tapi jangan lupa, berapa tahun yang lalu di era Pak SBY itu Pak SBY pada isu menjadi presiden, almarhum Pak Taufik Kimas juga salah satu yang memberankan memiliki posisi peran seperti Mbak Puan per hari ini. Tapi ujungnya Ibu Mega tetap berada di luar pemerintahan, bahkan 2 periode Pak SBY 2 periode. Itu mungkin juga terjadi. Jadi menurut saya ini sangat penting ya, simbol bertemunya. Kita lihat tadi istilah hilal politiknya, pertemuan dengan Ibu Mega ini penting, bukan sekedar karena Ibu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi karena ini simbol rekonsiliasi. Kalau ternyata Pak Prabowo berhasil bertemu dengan Ibu Mega, bobot politiknya lebih tinggi ketimbang ketemu Caimin, ketemu ketua umum partai yang lainnya. Yang kedua, kita tahu kalau bisa bertemu, ini bisa memecah kebekuan poros-poros koalisi yang sudah mengental, itu semakin mencair. Itu penting bertemu dengan Ibu Mega dari sisi Pak Prabowo, dan saya kira ini dari sisi relasi hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi yang katakanlah perlu dinormalisasi, ini menjadi pemecah awal kalau ternyata ada pertemuan, berhasillah Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega. Jadi poin saya dari sisi analisa politiknya, Sandy, ini sama punya keperluan politik, tergantung nanti ujung dinamika komunikasi Mas Bang Dasko dan Mbak Puan itu seperti apa, tapi ini diperlukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Stabilitas politik diperlukan untuk menyukseskan pemerintahan, untuk proposal pemerintahan sukses, itu kan tidak cukup dengan partai sekarang. Kalau ditambah PD Perjuangan, itu tidak hanya pas terbatas atau mayoritas sederhana, tapi akan koalisi kebesaran, besar sekali. Tergantung apakah diajak semua atau tidak. Nah yang kedua, tadi saya katakan, kalau ada pertemuan dalam waktu dekat istilah hilal politik tadi, itu menjadi orang akan membaca, wah ini jembatan rekonsiliasi atau normalisasi hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Poin saya, pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega relatif lebih mudah ketimbang pertemuan menginisiasi pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi per hari ini. Nah, yang terakhir, ini penting dari sisi Pak Prabowo, membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Mega itu penting, 2 hal. Dari sisi membangun keseimbangan politik ke depan ketika memimpin pemerintahan. Kalau sekarang ada Golkar, pemain utamanya ada Gerindra dan ada PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan masuk pemerintahan, ini memperkuat posisi Gerindra dan Prabowo. Paling tidak untuk membangi pemain-pemain kuat seperti Golkar, lain sebagainya. Ada PDI Perjuangan. Begitu juga dari sisi figur. Kita tahu misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, nanti ada Pak SBY dan seterusnya. Kalau ada Ibu Mega, maka ini akan menjadi polanya multipolar seperti dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Pak Prabowo akan memiliki orang-orang kuat di sekelilingnya sehingga tidak ada yang paling dominan. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak SBY, bukan Pak Ibu Mega, semua menjadi imbang. Nah, kalau menjadi imbang, maka yang menjadi penentu dalam dinamika politik ke depan adalah Prabowo Subianto sebagai presiden. Dan itu dilakukan oleh Jokowi. Nah, karena itu bagi Prabowo sangat penting untuk mengajak Ibu Mega atau PD Perjuangan ke dalam pemerintahan untuk membuat posisi Pak Prabowo menjadi sentral dalam perjalanan kekuasaan kepresidenan ke depan. Setelah putusan MK 22 April, kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya. Apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau memilih untuk berada di luar pemerintahan. Terima kasih Mas Yano Bagaskoro, terima kasih juga Pak Habibur Rahman dan Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, bagaimana dampak konflik Iran-Israel di Timur Tengah pada Indonesia? Kami akan hadir dengan ulasannya sesaat lagi.
Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi, kan sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan itu ya tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April pukul 11 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas dampak geopolitik usai serangan balasan rudal Iran ke Israel. Menlu Retno Marsudi mengungkap, Presiden memberi arahan khusus terkait ketegangan Iran-Israel. Presiden berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan agar pihak-pihak terkait bisa menahan diri untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Menurut Menlu, baik Iran dan Israel maupun negara lain sudah mulai berhitung dampak ketegangan militer jika dilanjutkan, mulai dari sisi ekonomi hingga sisi geopolitik. Pak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung. Jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan Pak rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dari sisi ekonomi Pak. Meski ada permintaan untuk tidak membalas, Kepala Militer Israel bilang akan merespons serangan Iran. Hanya saja tidak dirinci kapan dan seperti apa respons yang akan diberikan. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan Israel masih mempertimbangkan langkah-langkahnya, tapi ia memastikan akan merespons serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran. Militer Israel mengatakan 99% pesawat tak berawak dan rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat. אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui ada lonjakan harga minyak sebagai dampak serangan Iran ke Israel. Erlangga menyinggung soal peranan Laut Merah dan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting kapal pengangkut minyak. Akibat konflik, Erlangga mengatakan perlu mitigasi peningkatan ongkos angkut minyak. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu
hal yang harus dimitigasi. Apa dampak konflik Iran-Israel khususnya terhadap Indonesia? Kita bahas malam ini bersama Alexius Jemadu, pakar hubungan internasional, dan Esther Dwi Astuti, peneliti dari Indef. Selamat malam, Bu Esther, Pak Alexius. Selamat malam. Selamat malam. Pak Alexius, ini kan tadi kita mendengar bagaimana kepala militer Israel mengatakan akan merespon serangan dari Iran. Meskipun belum tahu kapan dan bagaimana respon itu akan dilakukan. Menurut Anda, apakah dalam waktu dekat Israel akan membalas serangan Iran, dan kalaupun iya, akan sebesar apa? Iya, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Kepala Staf IDF tadi, Iran has faced the consequences, itu jelas sekali pernyataan yang eksplisit bahwa serangan balasan itu akan dilakukan. Seperti apa, kita tidak tahu. Jadi dengan pernyataan itu kita bisa melihat bahwa potensi eskalasi itu real, dan kita memang perlu antisipasi, ya. Setidaknya ada 3 faktor yang mendukung argumen bahwa eskalasi ini akan meningkat. Yang pertama, serangan Iran kepada Israel tanggal 13 April hari Sabtu itu dikatakan unprecedented. Artinya tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama ini Iran hanya menggunakan proksi-proksi untuk menyerang Israel, tapi kali ini dilakukan sendiri dari wilayah Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, serangan itu langsung diarahkan ke sasaran militer di Israel. Artinya apa? Dalam hubungan internasional itu dilihat sebagai kegagalan strategi deterrence Israel. Dia tidak bisa menghentikan Iran untuk melakukan serangan langsung. Jadi fakta bahwa Iran telah melakukan serangan langsung itu artinya strategi deterrence yang lama itu sudah gagal. Itu akibatnya apa? Israel sekarang memikirkan strategi deterrence yang baru. Karena ini sudah menyangkut existential threat. Ya, ancaman terhadap keberadaan dalam skala yang masif. Nah, karena itu potensi untuk eskalasi ini sangat tinggi kalau kita lihat dari pernyataan pejabat Israel itu, dan memang sudah benar pemerintah harus melakukan antisipasi apa dampaknya bagi Indonesia. Ini Bu Esther, apa dampak nyata dari sisi ekonomi terutama dari konflik Iran-Israel kalau eskalasinya semakin tinggi? Ya, kalau menurut saya dampaknya akan relatif sangat besar ya buat perekonomian Indonesia. Pertama karena Iran itu adalah salah satu negara pengekspor minyak ya, di mana Timur Tengah itu menghasilkan sekitar 13 juta barel per hari. Iran itu menghasilkan 3,45 juta barel per hari. Dan ketergantungan Indonesia untuk impor minyak itu relatif besar ya, sekitar 3,5 juta per bulan, 3,5 juta barel per bulan. Sehingga ketika ada eskalasi perang ini meningkat, maka yang akan terjadi pertama adalah supply terganggu. Artinya tidak hanya supply yang terganggu, itu akan mengakibatkan biaya logistik ya akan meningkat karena ada uncertainty, ada congestion ketika mereka akan mengekspor minyaknya ke negara-negara lain. Nah, ini bisa dibuktikan dari harga minyak yang tadinya sekitar 80 US dollar per barel, sekarang sudah meningkat menjadi 90-an US dollar per barel. Dan saya prediksi mungkin akan bisa mencapai sekitar 100-an US dollar. Jadi di Indonesia nanti persediaan BBM dan harga BBM akan naik begitu, Bu Esther, kalau tidak diantisipasi? Betul, dan yang harus direvisi nanti APBN-nya dulu, karena di dalam postur APBN ini ada indikator harga minyak gitu. Jadi itu nanti akibatnya multiplier efeknya akan kemana-mana. Harga BBM bisa meningkat karena subsidi bengkak ya, sekitar 50 sampai 100 triliun gitu. Nah, ini akan membuat defisit fiskal juga akan meningkat sekitar 3%, dan fiscal space juga akan mengecil karena
harga minyak yang meningkat akan dibarengi dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga akan melemah gitu. Sekarang saja sudah 16.000 ya per dolar Amerika Serikat. Betul Mbak Cindy. Iya betul Mbak Cindy. Tadi Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan harus ada nih mitigasi untuk peningkatan ongkos logistik minyak. Anda setuju dengan itu? Apakah itu menjadi satu langkah antisipasi yang tepat jika nanti eskalasi ini meningkat? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena adanya perang maka suplai akan terganggu. Karena apa? Karena transportasi juga akan susah gitu ya. Pengiriman minyak ke luar negeri, ke negara-negara yang diimpor minyaknya dari Iran itu juga akan lebih sulit. Akan terjadi congestion atau stuck ya pada saat pengiriman minyak lewat kapal. Ini yang harus diantisipasi, sehingga karena ada stuck di pengiriman barang atau minyak ini, maka yang terjadi adalah biaya logistik akan sangat meningkat. Oke, setelah BBM, apalagi dampaknya ke Indonesia, Bu Esther? Ya, kalau menurut saya setelah harga minyak yang meningkat, maka yang terjadi adalah ini kan dibarengi dengan multiplier efeknya dengan nilai tukar, karena ketergantungan Indonesia terhadap US dollar ini kan sangat tinggi gitu kan. Apalagi impornya kan kita bayar dengan US dollar. Demikian Mbak Cindy. Ya. Baik Pak Alexis, tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa ada arahan dari Presiden untuk Indonesia ikut dalam diplomasi. Sejauh mana peran Indonesia bisa meredakan ketegangan di Timur Tengah? Ya, menurut saya tidak banyak yang bisa Indonesia lakukan karena ini sudah melibatkan negara-negara besar, ya. Tapi itu tidak berarti Indonesia harus berhenti berusaha melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Indonesia di dunia internasional sudah dikenal sebagai kekuatan konstruktif, kekuatan yang bisa menjembatani pihak-pihak yang bertikai. Nah, itu yang harus kita tunjukkan dan kita ajak negara-negara besar yang berpengaruh, yang bisa menekan ya baik Israel maupun Iran untuk mengendalikan diri, ya, tidak membawa konflik ini ke eskalasi yang tidak bisa kita perkirakan akibatnya, karena senjata yang digunakan sangat canggih dan itu berefek global secara luar biasa. Pak Alexis, tapi apakah itu berpengaruh? Karena kan selama ini ketika kita mendengar agresi Israel ke Palestina, PBB sudah bersuara, kemudian DKPBB juga, negara-negara juga sudah meminta Israel untuk menghentikan agresi di Palestina, tapi tidak didengar. Masih saja terus melakukan agresi. Apakah ketika diplomasi dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara lain akan didengar oleh Israel? Ya, kita tidak usah perhatikan hal itu. Kita tetap berusaha karena satu-satunya cara untuk menekan saat ini melalui jalur diplomasi. Ya, Dewan Keamanan juga kita tahu punya banyak kelemahan, didominasi oleh Permanent Five itu. Tetapi itu tidak boleh menghentikan ya, langkah dari negara-negara seperti Indonesia ini ya sebagai kekuatan utama di negara di dunia berkembang untuk berusaha melakukan diplomatic pressure baik terhadap Israel maupun terhadap Iran, dan Indonesia punya kredensial untuk bisa melakukan itu gitu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana langkah dari Indonesia ikut berperan untuk menghentikan eskalasi di Timur Tengah. Terima kasih Pak Alexis Cimadu, Guru Besar Politik Internasional UPH, dan Mbak Esther Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Indef, yang sudah mengingatkan soal apa yang harus dilakukan untuk sebagai mitigasi jika eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat. Terima kasih Pak Alexis dan Ibu Esther. Saudara, Piala Asia U23 Timnas Garuda takluk 0-2 dari tuan rumah Qatar. Faktor kepemimpinan wasit banyak jadi sorotan. Ulasannya akan hadir bersama Friska Clarissa. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol.
3 ekor kuda milik warga Siwalan-Kerto, Surabaya lepas dari kandang hingga berlarian di jalan raya. Kuda-kuda ini lepas karena tali pengikat putus dan kurangnya pengawasan dari pemilik. Warga menjadi panik karena kuda yang lepas berlarian di jalan raya. Beruntung kuda berhasil digiring ke kandang setelah aksi pengejaran pemilik dan petugas Satpol PP selama 1 jam. Seorang anak terjatuh di antara celah peron KRL Komuter Line di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sang anak terperosok di celah antara gerbong dan peron 2 setelah terdorong oleh penumpang lain. Petugas pengamanan stasiun langsung sigap bergerak cepat menyelamatkan sang anak dari bawah gerbong sebelum kereta berjalan. Kebakaran menghanguskan sebuah gudang dan pabrik pembuatan plastik di Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah menghanguskan bangunan. Api diduga berasal dari ruangan packing yang berada di bawah bangunan gudang. Api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam dan 30 petugas PBBD dikerahkan untuk memadamkan api. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengadang-adang menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. 2 opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Oke. 2 arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut, ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran. Setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Indonesia kalah 2-0 di laga pertama Piala Asia U23 kontra tuan rumah Qatar. Namun kepemimpinan wasit jadi sorotan karena dinilai menguntungkan Qatar. Timnas Indonesia U23 takluk dari tuan rumah Qatar dalam laga pertama di Piala Asia 2024. Qatar 2 kali membobol gawang Indonesia melalui penalti Khalid bin Sabah di menit 46 dan tendangan bebas Ahmed Al-Rawi di menit 54. Namun kepemimpinan wasit di laga ini menjadi sorotan. Beberapa kali keputusan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov merugikan timnas Garuda. Pelatih timnas Sintayong pun mengaku kecewa dengan wasit yang kerap menguntungkan Qatar. Bahkan Sintayong mengibaratkan kepemimpinan wasit seperti pertunjukan komedi.
Banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan kalau kalian melihatnya. Itu bukan pertandingan sepak bola. Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini, kata Sintayong. Sejumlah keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia mulai dari memberikan penalti kepada Qatar hingga mengkartu merah pemain tengah Indonesia Ivar Jenner. Wasit menilai Jenner menginjak lutut bek Qatar, padahal dalam tayangan ulang Jenner tidak melakukan pelanggaran keras. Melalui video story di Instagram, Ivar Jenner pun menyindir kepemimpinan wasit dengan menayangkan video ketika dia dianggap melakukan pelanggaran. Ivar memberikan emotikon tertawa dan badut, serta mengunggah foto pemain Qatar yang bereaksi berlebihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam akun Instagramnya menyatakan akan melayangkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan Timnas U23 dengan Qatar. Erick juga meminta pemain Timnas untuk tetap fokus dalam 2 pertandingan berikutnya menghadapi Australia dan Yordania. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Indonesia sebenarnya tampil cukup baik dalam pertandingan ini. Mereka mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Bahkan ketika Ivar Jenner dikeluarkan wasit, Timnas Garuda mampu mendominasi permainan. Dengan kekalahan ini, Indonesia untuk sementara menghuni peringkat juru kunci grup A dengan poin 0. Di atasnya ada Yordania dan Australia yang bermain imbang dan sama-sama meraih 1 poin, serta Qatar yang mengumpulkan 3 poin. Indonesia bakal melakoni laga kedua kontra Australia pada Kamis 18 April mendatang. Pemain harus kembali fokus agar bisa tampil maksimal untuk mendapat tiket ke babak selanjutnya. PSSI mengajukan protes ke AFC soal kepemimpinan wasit pada laga Indonesia melawan Qatar. Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Selamat malam Clarissa, maaf lahir batin juga. Bung Joy, kayaknya semalam tidurnya banyak yang nggak tenang. Hampir semua pendukung sepak bola timnas kayaknya pada nggak tenang, kesel gitu bangun-bangun tidur. Karena lihat bagaimana yang ditampilkan, ada 2 pemain kita, Sananta juga di awal, Ivar Jenner harus dapat kartu merah. Ini apa yang terjadi kalau Bung Joy baca? Ya, begini Clarissa, jadi saya harus katakan dulu, kalau melawan tuan rumah, siapapun tuan rumahnya, tidak hanya Qatar ya, siapapun yang jadi tuan rumah, lawannya itu harus satu tingkat di atas mereka. Kalau ibaratnya kalau pertandingan tinju, juara bertahan itu pasti akan selalu diuntungkan oleh juri. Ya, jadi kalau petinju melawan juara bertahan, dia harus menang angka dengan sangat mutlak dan atau menang dengan KO atau TKO. Kira-kira gitu. Jadi Indonesia melawan Qatar, siapapun nanti lawan Qatar itu harus satu level di atas mereka. Dari semuanya, permainan, golnya juga harus lebih banyak. Pokoknya harus, karena tuan rumah cenderung diuntungkan. Itu terbiasa terjadi dalam sepak bola. Tapi yang saya lihat kemarin memang di luar keputusan-keputusan kontroversial dari wasit, memang pemain-pemain Qatar itu kan tricky. Tipikal pemain-pemain dari Jazirah Arab itu sangat tricky mereka. Dan dramanya tuh banyak banget. Nah, saya mencoba berada dalam posisi wasit. Ya kan, wasit itu ketika sudah begitu banyak fake action yang dilakukan oleh pemain-pemain Qatar, dia sudah dalam kondisi bingung, ini benar-benar kesakitan atau pura-pura sakit saja gitu loh. Dalam kondisi itu, dengan pressure mewasiti tuan rumah, pasti judgement-nya tidak akan akurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemain-pemain Indonesia pun harusnya sudah menyadari dari awal yang dihadapi adalah tuan rumah yang sangat tricky. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Rizky misalnya, sedikit menyikut, memang sikutannya itu yang menjadi penalti, itu soft.
tetapi dilakukan di dalam kotak penalti dan ada sentuhan. Itu yang membuat keputusan itu kemudian kalau dibilang 50-50 iya, tapi kemudian juga tidak salah, gitu loh. Nah, yang agak meragukan adalah kartu kuning kedua untuk Ivar, gitu loh. Karena memang wasit sulit untuk melihat satu pemain yang terkena itu guling-guling, yang kedua memang ada sentuhan walaupun sekali lagi soft gitu loh. Tetapi VAR itu tidak untuk melihat potensial kartu kuning. Waktu Sananta melakukan tapping itu dilihat pakai VAR, tapi waktu Ivar kan tidak dilihat gitu loh. Itu karena kartu kuning kedua. Jadi secara hukum apa yang dilakukan oleh wasit itu tidak salah meskipun kontroversial. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Nah, ini, sekarang ini yang harus dipahami juga oleh pemain-pemain Indonesia. Mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal seperti itu karena sekarang ada VAR gitu loh. Apa yang dilakukan Rizky itu juga kelihatan. Ada sentuhan bukan dengan bahu tapi dengan sikut gitu loh, dengan bagian. Nah, itu ada sentuhan. Jadi wasit itu kalau dibilang tapi kan sentuhannya soft. Nah, itu bagian dari objektivitas. Nah, itu kita tidak bisa gugat gitu loh. Ini yang harus dipahami. Tapi kalau bicara soal wasit ya, terlepas bahwa ada wasit juga sudah memberlakukan sesuai aturan misalnya dianggap seperti itu, tapi kan dianggap wasit itu seperti pemain ke-12-nya Qatar. Itu yang makanya diserang habis-habisan sama netizen Indonesia. Bung Joy lihatnya apakah memang ada keberpihakan wasit yang terlihat secara frontal, apalagi Coach Shin bilang bahwa ini seperti joke, seperti komedi begitu pertandingannya. Iya, memang kalau lihat dari kasat mata ya, memang ada sedikit berat sebelah lah gitu, cenderung memihak kepada tuan rumah. Tapi itu juga sebetulnya dipengaruhi oleh betapa trikinya pemain-pemain Qatar itu gitu loh, dan itu tidak masuk dalam aturan VAR. Nah, dari dulu saya bilang ketika VAR itu hanya mengatur soal bagaimana potensi gol dan kartu merah langsung yang direct red card atau di goal line, harusnya juga yang Ivar Jenner yang kedua ketika dia mendapat kartu kuning itu juga harusnya pakai VAR karena berpotensi menjadi kartu merah gitu loh. Tapi kan itu harus di-appeal dulu ke IFAB gitu loh. IFAB kan yang membuat semua peraturannya FIFA, tapi appeal itu harusnya dilakukan oleh banyak konfederasi gitu loh. Nah, ini yang harus dilakukan dulu karena menurut saya menjadi tidak fair ketika IVAR hanya melakukan sentuhan ringan ya. Memang ada sentuhan kan, walaupun sentuhannya soft gitu loh. Tapi kemudian menjadi kartu merah, dan ketika kartu merah, permainan sudah menjadi tidak seimbang lagi dan itu tidak fair gitu. Iya, betul. Kalau yang Sananta menurut saya itu memang dia layak mendapatkan kartu merah. Oke, kalau Ivar makanya dia kesel banget di status story-nya itu sampai kasih emoticon badut begitu pasca pertandingan. Nah, ini juga Sintayong harus hati-hati nih, dia berkomentar di media resmi ataupun di media sosial itu dia bisa kena sanksi juga. Ini dia harus hati-hati juga itu. Memang sulit ya mengelola emosi apalagi di saat kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, tapi pada praktiknya banyak drama yang terjadi di lapangan, di luar hal teknis permainan. Nah, setelah PSSI kan melayangkan protes, apa sebenarnya yang bisa dilakukan AFC jika ada protes seperti ini? Apakah mungkin ada sanksi misalnya, atau ada penyelidikan lebih lanjut, atau kemana arahnya begitu? Ini yang saya juga jadi heran, tidak ada hak sebetulnya federasi melakukan protes. Yang boleh protes itu manajer tim. Jadi kalau PSSI sebagai federasi melakukan protes kepada AFC juga lucu gitu. Karena bahkan ketika manajer tim melakukan protes boleh saja, tetapi sudah dibatasi oleh pasal-pasal yang ada dalam rule of the games. Jadi memang tidak boleh manajer tim tidak boleh melakukan protes untuk hal yang terkait pada keputusan wasit, kecuali pada attitude wasit gitu loh. Nah, ini yang sudah dibatasi dalam pasal-pasal di rule of the game. Jadi Pak Sumardi yang harusnya melakukan protes, bukan PSSI gitu loh. Jadi kalau Pak Sumardi melakukan protes silahkan saja, itu akan menjadi catatan. Tetapi apa keputusan dari AFC, apakah itu ada sanksi kepada wasit, apakah dia akan di-grounded dan segala macam, itu tidak akan pernah diumumkan. Gitu loh. Ya, itu yang akan menjadi pertimbangan saja penilaian wasit itu. Tapi satu, keputusan tidak akan berubah apapun, kalaupun ada sanksi kepada wasit yang dianggap misalnya oleh dewan etiknya FIFA atau dewan teknisnya AFC
tidak akan pernah diumumkan dan kita hanya akan tahu oh si ini nggak tampil lagi gitu, oh si itu nggak tampil lagi. Kira-kira begitu, Clarissa. Nah, kalau di luar drama-drama dari pemain Qatar, juga wasitnya yang jadi public enemy kemarin, secara teknis, secara permainan itu gimana kalau Bung Joy lihat permainan timnas Garuda Muda? Nah, justru inilah yang saya mau garis bawahi ya. Ketika bermain dengan 10 orang kan justru Indonesia bisa menekan gitu loh, bisa melakukan pressure-pressure yang bagus. Bahkan ketika Ivar Sananta harus keluar, Indonesia bisa melakukan 2 shot gitu loh dan melakukan pressure. Ini harusnya jadi bekal nanti lawan Australia. Lawan 9 aja bisa menekan Qatar, apalagi lawan kita lengkap ya dengan 11 gitu loh. Ya. Jadi di luar semua kepahitan, karena kan Ivar nggak bisa main 1 pertandingan, Sananta karena straight red card 2 pertandingan nggak bisa main. Jadi pilar Indonesia ada 2 hilang dalam pertandingan melawan Australia dan melawan Yordania gitu loh. Tapi positifnya, ambil aja positifnya, dengan 9 pemain pun Indonesia masih bisa menekan beberapa kali shoot ke gawang gitu ya. Jadi menurut saya ini harus jadi motivasi lah bagi anak-anak muda U23 ini, karena mereka masih muda, perjalanannya masih panjang, ini akan jadi pengalaman. Betul. Dan kalau nggak ada Ivar, nggak ada juga Ramadhan Sananta, siapa kira-kira yang bisa menggantikan posisi mereka meskipun tidak semaksimal formasi yang diidamkan begitu? Ya, memang kalau di lini depan kan Witan masih bisa menjadi ujung tombak, ada Hoki Caraka juga, walaupun belum Rafael Struijk belum juga mendapatkan irama terbaiknya ya di tim nasional. Tapi rasanya sih dengan skuad yang ada sekarang Indonesia masih cukup kompetitif ya. Di lini tengah mungkin memang sangat kehilangan karena Ivar ini kan memang visinya bagus, ball keepingnya juga bagus gitu. Pergerakan tanpa bolanya juga bagus ya, lain ya karena dia kan gede di liga yang lebih baik daripada Liga Indonesia. Tapi bagaimanapun juga Indonesia masih punya Marcelino Ferdinand, masih punya beberapa pemain yang Pratama kalau dia rajin sebetulnya ikut membantu box to box di sisi kiri, rasanya sih tidak akan terlalu banyak meskipun memang kehilangan Ivar ini yang paling besar daripada kehilangan Sananta. Ya, setidaknya di laga Australia ya, semoga nanti di Yordania Ivar kan bisa main lagi. Kalau Nathan Choan masuk, ini akan juga membantu timnas atau enggak? Ya, Nathan akan memperkuat lini belakang, dia juga bisa berposisi di pemain nomor punggung 6, jadi dia bisa menjadi pemain yang bisa menghubungkan lini belakang dan lini tengah. Passingnya juga menurut saya yang salah satu yang paling akurat di tim U23 saat ini. Jadi kalau Nathan bisa bermain, saya rasanya akan ada tambahan kekuatan, terutama lini belakang dan sektor gelandang bertahan. Dan yang harus dipush adalah mental tim U23 kita. Bung Joy, ya, kita sama-sama berharap di laga lawan Australia maupun Yordania, mimpi buruk saat melawan Qatar ini tidak dibawa terlalu panjang. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Joy. Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami akan hadirkan pantauan lalu lintas di Tol Cikampek dan Kali Kangkung di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, diduga mengantuk, sebuah mobil menabrak 3 mobil yang terparkir hingga terbalik di Grobogan, Jawa Tengah. 2 orang terluka akibat terjepit badan mobil yang terbalik. Pengemudi mobil yang menabrak dan terbalik beserta seorang penumpang lainnya dievakuasi warga. Mobil korban terbalik di tengah jalan setelah menabrak 3 mobil lain yang sedang terparkir di tepi jalan. Kecelakaan ini berawal ketika mobil melaju kencang dari arah selatan menuju Purwodadi.
Diduga sopir mengantuk sehingga kehilangan kendali dan menabrak 3 mobil lain yang terparkir. Kondisi mobil korban rusak parah, bahkan kedua korban harus dievakuasi warga keluar dari mobil yang terguling. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Laksanya beneran sedap, cobain. Aromanya bikin ngiler, binya tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih, puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. 15 menit nunggu buka, berasa di padang gurun, butuh yang segar. Selamat berbuka dengan Floridina. Bulir jeruknya asli, Floridina Koko, chewy Koko Beats-nya segar. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dari Wingsfood. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wingsfood. Anda kembali menyaksikan Mudik Gesit di Sapa Indonesia Malam. Arus balik di Tol Layang Mohammed bin Zayed atau MBZ menuju Jabodetabek terpantau ramai lancar. Polisi dan Jasa Marga saat ini tidak lagi menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Setelah sempat padat pada Senin malam, kini situasi lalu lintas di Tol Cikampek dan Tol Layang MBZ kembali lancar. Jumlah kendaraan menuju Jabodetabek memang terpantau lebih banyak. Namun rekayasa lalu lintas kontraflow tak lagi diberlakukan. Pemerintah menyebut puncak arus balik pada 14 dan 15 April. Sebagian masyarakat belum kembali dari mudik. Menurut data ASDP hingga 16 April, masih ada 103.000 kendaraan pemudik dari Sumatera yang belum kembali ke Jawa melewati Pelabuhan Bakauheni.
Sementara menurut Jasa Marga hingga 16 April masih sekitar 600.000 kendaraan pemudik yang belum kembali ke wilayah Jabodetabek. Korlantas Polri menyebut sekitar 30% pemudik belum kembali. Volume kendaraan menurun, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama lengang dari Selasa pagi. Polisi menyebut puncak arus balik sudah terlewati, yaitu 15 April kemarin. Puncak arus balik pemudik telah berakhir, kondisi lalin ramai lancar seiring dengan kendaraan yang menuju arah Jakarta semakin berkurang. Lowongnya arus lalin, rekayasa lalu lintas one way pun sudah dihentikan sejak pagi hari, termasuk penerapan kontraflow yang resmi berhenti pukul 12 siang. Sementara arus balik di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Rata-rata kendaraan yang melintas berkisar di angka 1.000 hingga 3.000 kendaraan dalam 1 jam. Kebijakan one way sudah tidak diberlakukan. Arus lalu lintas jalan tol di gerbang tol Kali Kangkung kembali dinormalkan menjadi 2 arah pada Selasa pagi. Gerbang tol Kali Kangkung saat ini membuka 5 gardu utama masuk dan 4 gardu satelit, serta 6 gardu utama keluar dan 7 gardu satelit, dan menyiapkan 20 mobile reader untuk mengantisipasi antrean panjang di gardu pembayaran. Mari kita pantau situasi terkini arus balik. Ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Tol Cikatama, Jawa Barat, dan juga ada Jinawi Rana dari gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Saya ke Triksi terlebih dahulu. Kemarin kan sangat padat di sana. Saat ini sudah mulai terurai. Triksi bisa gambarkan bagaimana kondisi terkininya malam ini? Ya, Friska dan juga saudara, saat ini kalau kami pantau bahkan sejak tadi pagi ya, Friska dan juga saudara, masih ramai lancar. Saat ini sudah lengang, sudah lowong, tidak ada hambatan ataupun juga antrian panjang dibandingkan dengan kemarin yang terus-menerus terjadi kepadatan maupun juga antrian bahkan hingga malam hari. Nah, kalau saat ini meski sebenarnya dibandingkan tadi siang peningkatan volume kendaraan ini ada kenaikan sedikit, tapi arus lalu lintas masih kondusif, masih terbilang ramai lancar, tidak ada hambatan sehingga tidak ada antrian ya. Meski demikian kami melihat ada beberapa kali hambatan di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau bisa dilihat secara langsung melalui pantauan udara, Friska dan juga saudara, bagaimana ini sangat terlihat jelas ramai lancar dari kedua arah begitu ya. Lalu kemudian kalau terkait dengan antrian ataupun juga kepadatan memasuki gerbang tol Cikampek Utama, ini hanya terjadi situasional. Jadi ketika memang ada transaksi yang sedang bermasalah ataupun juga gangguan pada transaksi yang dilakukan di gardu tol, nah inilah baru yang akan menyebabkan antrian kembali terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, kalau misalnya kita melihat saat ini juga sudah tidak ada lagi rekayasa lalu lintas yang diterapkan, baik dari gerbang tol Kali Kangkung 414 KM 414 one way, lalu kemudian kontraflow kalau di tempat ini yang diberlakukan sudah dihentikan tadi pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ini dikarenakan juga memang sudah melihat dari parameter yang ditetapkan sudah di bawah. Jadi arus lalu lintas sudah berkurang, sudah kembali normal, maka dari itu juga untuk kedua arah sudah diberlakukan dengan normal. Jadi kalau bisa kita lihat saat ini juga yang ke arah Palimanan ataupun juga tol Trans Jawa ramai lancar maupun juga lengang. Jadi saat ini sudah kembali normal, Friska dan juga saudara. Meski demikian kami melihat dari gardu tol memang masih banyak yang difungsikan untuk melayani kendaraan-kendaraan yang baru datang dari tol Trans Jawa atau Palimanan menuju ke arah Jakarta, karena memang masih ada prediksinya sekitar 30% lagi yang belum melakukan perjalanan mudik. Jadi diperkirakan pada malam ini ataupun juga esok hari baru akan melakukan perjalanan kembali ke rumahnya karena memang mengikuti imbauan maupun juga waktu lowong yang dimiliki sehingga tidak melakukan perjalanan pada saat kemarin ataupun juga ikut pada saat puncak arus mudik. Nah, selain di gerbang tol Cikampek Utama, sebenarnya di Kalihurip Utama yang juga menjadi salah satu tempat perhatian juga sudah mulai berkurang. Friska, tadi kami melihat sudah ada perbandingannya, lebih banyak sekarang yang masuk ke arah Bandung dibandingkan yang ke arah Jakarta. Kalau kemarin masih banyak sekali yang ke arah Jakarta dari arah Bandung ya, melalui gerbang tol Kalihurip Utama, sehingga membentuk
sehingga membuat kepadatan di KM 66, tapi nampaknya sekarang sudah mulai terurai, jadi lalu lintas terpantau ramai lancar. Tadi kami juga sempat memantau dari kamera pengawas Jasa Marga bahwa memang dari KM 70 sampai dengan tol layang MBZ semuanya ramai lancar, tidak ada hambatan ataupun juga antrian. Mungkin ada sedikit antrian ketika memasuki rest area, tapi semuanya masih tergolong kondusif ataupun juga masih normal, Friska. Jadi sampai saat ini memang belum akan ada lagi rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk mengakomodasi pemudik-pemudik yang baru mau berangkat ataupun juga arah sebaliknya. Nah, kalau kita lihat juga, Friska dan juga saudara, dari penglihatan bukan hanya mobil pribadi saja ataupun juga mobil sedan saja yang masuk melintas ke arah Jakarta, tapi kami juga melihat cukup banyak sekali bis antar kota, antar provinsi yang juga melintas membawa pemudik kembali ke Jakarta dari arah tol Trans Jawa. Termasuk juga yang saat ini sudah terlihat adalah angkutan barang Sumbu 3 yang juga sudah diperbolehkan untuk melintas ataupun juga melalui tol Jakarta Cikampek maupun juga tol Trans Jawa, karena melihat juga sudah ada penurunan dari arus balik ataupun juga dari pemudik, sehingga angkutan barang Sumbu 3 juga sudah diperbolehkan untuk kembali melintas karena memang dirasa atau dipertimbangkan tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Jadi Friska dan juga saudara, memang ketika pemudik ataupun juga masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan pulang pada malam hari ini atau esok hari, tetap diimbau untuk berhati-hati agar tetap selamat sampai di rumah. Friska. Tol Cikatama lancar, tapi tetap hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih Triksi Valencia. Berikutnya kita ke gerbang tol Kalikangkung bersama Jinawi Rana. Kalau di sana bagaimana Jinawi? Apakah kendaraan masih ramai dan juga rekayasa lalu lintas masih diberlakukan? Ya baik, pada malam hari ini seperti di belakang saya ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung sendiri, baik dari arah timur maupun dari arah barat ini ramai lancar namun cenderung landai. Jika kita lihat dari pagi tadi ketika sudah dinormalisasi, artinya kebijakan one way baik dari lokal maupun nasional ini sudah diberhentikan. Ini dari jam 8 pagi tadi ini mulai ramai, kemudian sampai sore hari ini cenderung landai. Pagi tadi dari arah Jakarta ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta ke Semarang dari 400 kendaraan menjadi 1.000 kendaraan dalam setiap jamnya. Ini ada 6 jam berturut-turut dari jam 11 hingga jam 5 sore. Namun dari arah Semarang menuju Jakarta atau arus balik terpantau semakin menurun. Dari mulai diberlakukannya normalisasi atau 2 arah, ini ada 1.000 hingga 2.000 kendaraan, tapi dari jam 6 pagi hingga jam 9 pagi. Selepas itu, setelah lepas dinormalisasi, mulai ada peningkatan hingga 3.000 kendaraan dalam setiap jamnya dari jam 9 hingga jam 1 siang. Kemudian setelah jam 1 siang hingga jam 5 sore tadi ini justru ada penurunan kendaraan menjadi 2.000 kendaraan. Ini berbanding terbalik antara kendaraan yang dari Semarang menuju ke Jakarta justru ada penurunan, sedangkan dari Jakarta hingga ke Semarang ini melewati gerbang tol Kalikangkung justru ada peningkatan. Perlu diketahui juga akibat adanya normalisasi atau kembalinya 2 arah ini, gerbang tol Kalikangkung sendiri membuka setidaknya 5 gardu utama masuk dan 4 gardu satelit, serta 6 gardu utama keluar dan 7 gardu satelit. Kemudian nanti jika ada kepadatan maka akan diberlakukan 20 mobile reader. Nah, untuk kondisi saat ini semakin malam memang semakin landai, beberapa kendaraan mulai berkurang melintasi gerbang tol Kalikangkung sendiri. Berbeda dengan saat one way. Saat one way ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi seperti mobil dan juga angkutan umum seperti bus. Namun pada malam hari ini bisa kita lihat sudah mulai masuk angkutan barang seperti truk, seperti itu. Sekarang sudah lancar di tol Kalikangkung sehingga rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dihentikan di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Terima kasih Jinawi Rana di gerbang tol Kalikangkung. Sebelumnya ada Triksi Valencia dari tol Cikatama.
Berikutnya kita beralih ke sorotan dari dunia politik. Saudara, Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap soal peluang PDIP gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Nyam 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 pakai Brimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Mau nabung pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau top up pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga healing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Nyam 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 pakai Brimo, Mudah dan serba bisa. Pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. 14? 15? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap soal peluang PDIP gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Menurut Gibran, masalah itu sudah dibicarakan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran menyatakan saat halal bihalal lebaran dengan Prabowo di Rumah Kertanegara 10 April lalu sempat membahas kemungkinan mengajak PDIP berkoalisi. Gibran juga menyebut bersama Prabowo telah membahas penentuan koalisi di pemerintahan mendatang. Namun Gibran tidak menjelaskan partai mana saja yang akan bergabung ke koalisinya. Ya, terus ini misalnya Pak Prabowo mengajak PDIP berkoalisi, Mas Gibran terima nggak Mas kira-kira? Ya bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Kami sempat membahas itu juga pada waktu halal bihalal kemarin ya. Segala kemungkinan ada. Ada penambahan koalisi juga mungkin Mas. Di pembahasan kemarin ada penambahan koalisi. Ya ada pembicaraan beberapa tentang itu. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto buka suara soal peluang P3 gabung koalisi Prabowo Gibran. Menurut Erlangga, isu P3 gabung akan dibahas di internal koalisi Indonesia Maju. Erlangga menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan di internal koalisi Prabowo Gibran soal P3 gabung.
Sebelumnya, PLT Ketua Umum P3 Mardiono ikut hadir di acara Halal Bihalal Partai Golkar Senin malam. Mardiono menyatakan masih menjalin komunikasi politik dengan semua partai termasuk Golkar dan PAN. Ya, nanti kita bahas internal di koalisi Indonesia Maju. Tapi apakah sudah ada omongan-omongan Pak sebelum ini Pak? Ya. P3 bakal diajak merapat nggak Pak? Ya, nanti dibahas dalam tim. Ya, ada jatahnya dong Pak? Apa? Ada jatahnya juga dong Pak untuk P3 apa gimana Pak? Saya belum paham. Ya, masih Mas. Kita beralih ke sorotan berikutnya. Serangan Iran ke Israel dikhawatirkan memberi dampak pada ekonomi global. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut sudah ada lonjakan harga minyak dunia imbas konflik Iran-Israel. Serangan Iran ke Israel Sabtu lalu membuat ketegangan di Timur Tengah meningkat. Militer Israel hingga kini masih menentukan langkah yang akan diambil meski memastikan akan merespons serangan Iran. אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. Menanggapi konflik Iran-Israel dalam rapat terbatas pagi tadi, Presiden Jokowi berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan agar pihak-pihak terkait bisa menahan diri untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Bapak Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak teman-teman sudah mulai menghitung. Jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini dan Pak rapat langsung dipimpin oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dari sisi ekonomi Pak. Selain geopolitik, sisi ekonomi juga berpotensi terkena imbas pasca serangan Iran ke Israel. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akui ada lonjakan harga minyak dunia. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000 dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Meski demikian, pemerintah memastikan stok dan harga BBM di Indonesia belum terdampak konflik antara Iran dan Israel. Di sisi lain, menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwono, apakah Israel akan membalas serangan Iran atau tidak? Karena konflik Timur Tengah memiliki imbas panjang atas situasi dunia. Ya, sebenarnya apa yang terjadi saat sekarang itu adalah semua ada di tangan Israel. Kalau Israel akan menyerang balik Iran, maka perang ini akan bereskalasi. Kenapa saya katakan bereskalasi? Karena jelas Iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan yang lebih besar dan lebih masif ke Israel. Tapi sebenarnya esensinya adalah Israel tidak mau juga kehilangan muka kalau dia tidak melakukan pembalasan terhadap Iran. Tetapi di lain sisi dia mendapat juga tekanan dari berbagai negara untuk tidak melakukan serangan balasan karena memang secara hukum internasional Israel salah melakukan serangan terhadap konsul Iran di Syria. Atas konflik Iran-Israel, pemerintah akan terus memantau perkembangan dan berharap tak ada eskalasi serangan antar kedua negara. Sebab kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada harga BBM di dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Demonstran pro-Palestina memblokade jalan tol menuju 3 terminal bandara International Chicago O'Hare. Makan
asuransi yang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering. Rolling, keriting, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua 100% murni di bulan yang suci. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi, kan sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan itu ya tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April pukul 11 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Demonstran pro-Palestina memblokade Jalan Bebas Tol atau Jalan Bebas Hambatan menuju 3 terminal Bandara Internasional Chicago O'Hare pada Senin pagi. Akibatnya lalu lintas kendaraan ke bandara terhenti dan menyebabkan kemacetan panjang. Para pengunjuk rasa saling bergandengan tangan dan memblokade jalur interstate di Chicago, Amerika Serikat pada Senin pagi. Salah satu pengunjuk rasa mengatakan demonstrasi tersebut adalah bagian dari blokade ekonomi global untuk membebaskan Palestina. Akibat blokade jalan ini, sejumlah orang keluar dari kendaraan dan berjalan di sepanjang Jalan Bebas Hambatan sambil membawa koper. Berikutnya, saudara, perusahaan otomotif di dunia ramai-ramai mengubah mobil klasik menjadi bertenaga listrik. Mereka memodifikasi mesin mobil menjadi lebih murah dan ramah lingkungan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home.
Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada esok hari. Selalu ada cara untuk berbagi kebaikan. Mulai dari hal kecil, bisa menghasilkan energi yang luar biasa yang menyatukan kita. Rayakan kemenangan dengan energi kebersamaan tanpa batas. Pertamina! Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Binya tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kapsul? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saudara, ini jadi akhir perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam kali ini. Kita jumpa lagi besok. Saya Friska Clarissa. Dan saya Cindy Sistiarani. Sampai jumpa. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Rizona Gali.
Dan saya Cindy Permadi, saudara kami masih memiliki laporan langsung arus balik lebaran dari wilayah Cirebon, Jawa Barat, serta stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae di Mahkamah Konstitusi. Namun tim pembela Prabowo Gibran menganggap permohonan Megawati itu tidak tepat karena Megawati adalah bagian dari pihak yang berperkara. Menepis isu yang sempat berhembus kencang, Kaisang Pangarep menegaskan Erina istrinya tidak akan maju dalam pemilihan calon Bupati Sleman mendatang. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang di Oman yang menghanyutkan mobil warga serta menewaskan sedikitnya 17 orang. Kita ke informasi pertama, saudara. Kantor Badan Urusan Logistik atau Bulog di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah terbakar pada Selasa subuh. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di plafon gedung. Kantor Bulog Kabupaten Poso ini ludes terbakar pada Selasa subuh. Perlengkapan kantor tak ada yang tersisa termasuk sejumlah sembako yang disimpan di lokasi. Petugas keamanan kantor mengatakan api membesar dan mengejutkan warga yang tengah beristirahat. Diduga api berasal dari arus pendek listrik hingga merembet ke beberapa ruangan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ditinggal pergi, sebuah rumah di Kota Mubagus, Selatan Sulawesi Utara hangus terbakar pada hari Selasa. Warga di sekitar TKP berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Meski ketakutan, namun warga di Kelurahan Pobundayan, Kota Mubagus, Selatan Sulawesi Utara ini tetap berupaya memadamkan api. Sebuah rumah yang ditinggal pergi penghuninya ini ludes dilalap si jago merah pada hari Selasa. 3 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan api, namun baru berhasil padam 30 menit kemudian. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Selanjutnya, saudara, diduga mengantuk, sebuah minibus terbalik usai menabrak 3 mobil yang terparkir di jalur mudik Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. 2 orang terluka akibat terjepit badan minibus yang ringsek. Sang sopir dan seorang penumpang langsung dievakuasi warga usai mobilnya ringsek dan terbalik. Proses evakuasi ini berlangsung lama karena korban sempat terjepit badan mobil. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang menuju Purwodadi. Diduga karena mengantuk, sang sopir kehilangan kendali hingga menabrak 3 mobil yang sedang parkir di tepi jalan. Kini kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu petugas Satlantas Polres Grobogan pun langsung melakukan olah TKP. Bus dengan 26 penumpang terbalik di jalur mudik Si Cincin, Malalak, Sumatera Barat, Senin petang. Akibatnya 1 penumpang meninggal dan puluhan terluka. Kecelakaan diduga akibat rem bus tak berfungsi hingga mengalami oleng dan terbalik di jalur mudik Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Dengan perlengkapan seadanya, sejumlah pengendara berupaya memberikan pertolongan dan mengevakuasi para korban. 1 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara puluhan korban lainnya terluka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Padang Pariaman untuk mendapatkan perawatan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi.
Pulang berwisata bersama keluarga, seorang anggota polisi meninggal dunia usai mobil yang ditumpanginya terguling. Sementara itu, 4 korban lain terluka. Sebelumnya mobil korban memilih jalur alternatif karena terjebak kemacetan usai berlibur di Brastagi Sabtu malam. Namun karena kondisi jalan menurun dan menikung, mobil hilang kendali hingga terguling. Korban meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, 4 orang korban lainnya kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya, saudara, tawuran antar 2 kelompok terjadi di kota Jambi pada Selasa subuh. Mereka menggunakan senjata tajam saat melakukan aksi saling serang. Dua kelompok pemuda ini terlibat tawuran di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Selasa subuh. Mereka menggunakan senjata tajam seperti celurit dan panah. Selain itu, mereka juga meledakkan petasan dan membuat situasi mencekam. 1 unit mobil rusak akibat peristiwa ini dan polisi tengah melakukan identifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Saudara, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui sekjennya bersama tim hukum Ganjar Mahfud menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait dengan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Hasto, amicus curiae ini diserahkan bukan untuk mengintervensi hakim MK. Surat ini diserahkan agar MK tetap menjadi benteng demokrasi di Indonesia. Hasto pun menekankan bahwa PDIP akan menghormati independensi dan kedaulatan hakim MK dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024 kelak. Namun PDIP berharap MK dapat mengambil putusan dengan hati nurani dan berdasarkan keadilan. Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan hakim MK, hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi krisis politik dan mungkin juga ekonomi yang sebenarnya tidak kita harapkan, tetapi sebagai benteng demokrasi dan konstitusi, keputusan itu diambil berdasarkan suatu keadilan yang hakiki. Itu yang menjadi harapan dari seluruh amicus curiae. Selasa siang, Ganjar Pranowo datang ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain halal bihalal, Ganjar mengaku membahas sejumlah hal, termasuk soal perkembangan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ganjar pun turut merespon surat amicus curiae yang diserahkan Megawati ke MK sebagai pesan dan harapan. Lewat pembacaan putusan sengketa Pilpres 22 April nanti, Ganjar berharap bisa jadi momentum perbaikan marwah MK. Ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya Ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amicus curiae gitu. Lebih pada cerita sampai di situ sih. Semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Tanya kuasa hukum Ganjar Mahfud dan PDIP yang menyerahkan surat ke MK, Selasa siang tim pembela Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres ke MK. Tim hukum Prabowo Gibran menyebut gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Anies dan Ganjar soal dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang MK. Tanya itu, tim hukum Prabowo menilai selama persidangan, tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Sementara itu, saudara, tim hukum Anies Mohaimin menyerahkan 35 bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi.
Tim hukum Amin meyakini bahwa semua bukti yang disampaikan selama sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK sudah lengkap. Untuk itu, tim hukum Amin berharap Majelis Hakim MK bisa mengambil keputusan dengan bijak. Tim Amin bahkan yakin permohonannya ini dikabulkan karena terbukti adanya kecurangan selama proses Pilpres. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari 01. Hari ini KPU juga menyerahkan 139 alat bukti kepada MK untuk 2 permohonan sengketa yang dilayangkan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Alat-alat bukti yang diserahkan berisi dokumen proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kecamatan hingga pusat. KPU menegaskan bahwa seluruh dalil-dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Saudara, kami masih memiliki laporan arus balik Lebaran 2024 dari jalur arteri Cirebon dan stasiun Pasar Senen Jakarta. Usai jeda kami kembali. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Bingspot. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari 2 kali sehari, lebih cepat ademnya. Adem Sari yang botol tanpa soda. Siap bakso ya? Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimex. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Dewan Keamanan PBB gelar pertemuan darurat pasca serangan rudal dan drone Iran ke Israel. Krisis kemanusiaan yang tak kunjung henti, gelombang bantuan Indonesia untuk Palestina terus mengalir. Kalah lawan Qatar pada laga perdana, beban berat menanti Garuda Muda di Piala Asia. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan.
Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur, Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Terima kasih Anda masih bersama kami. Polisi dan Jasa Marga telah mencabut rekayasa arus lalu lintas kontraflow pada hari ini. Meski begitu, situasi di jalur tol layang MBZ sudah kembali normal. Setelah jalur kontraflow dicabut, hal ini membuat jalur ke arah Jakarta maupun ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur ramai lancar. Kendaraan bergerak dengan laju kecepatan normal. Malam ini, situasi di Jalan Layang MBZ terpantau lancar. Sebelumnya, selama 3 hari, jalur kontraflow ke arah Jakarta terjadi kemacetan hingga 10 km akibat penyempitan jalur. Namun situasi itu sudah tak terlihat malam ini. Meski telah melewati puncak arus balik, kendaraan yang mengarah ke ibu kota Jakarta di Simpang Pemuda Cirebon, Jawa Barat terpantau padat pada Selasa malam. Kepadatan didominasi kendaraan roda 2 dan angkutan bus. Kendaraan besar Sumbu 3 juga sudah memadati untuk distribusi logistik nasional. Dinas Perhubungan mencatat selama 6 hari, 500.000 kendaraan telah melintas ke Jakarta melalui jalur Pantura. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon di jalur arteri Jawa Barat. Syahri, selamat malam. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana malam ini? Ya, selamat malam Cindy di studio dan juga saudara. Memang betul puncak arus balik di tahun 2024 yang melintas jalur Pantura, Kota dan Kabupaten Cirebon dinyatakan telah selesai. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang meningkat drastis atau tingkat kepadatan terjadi pada tanggal 14 dan tanggal 15. Yakni di hari Minggu dan di hari Senin yang masing-masing satu hari tersebut hampir mencapai 100.000 kendaraan. Data yang serupa ini juga sama seperti pada saat arus mudik kemarin yang pada saat 3 atau 2 hari sebelum Idul Fitri mencapai di angka 112.000 dan 120.000. Bila dikalkulasikan sejak Kamis sampai hari ini itu terdata sekitar 450 sampai 500.000 kendaraan yang sudah melaju dari beberapa wilayah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur melintasi kota Cirebon menuju ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Dan memang pada hari ini meskipun masih terdapat beberapa pemudik yang melintas ke arah Jakarta, namun jumlahnya sudah sedikit demi sedikit menurun. Artinya kepadatan yang terjadi pada saat puncak arus mudik dinyatakan sudah tidak ada lagi. Dan berdasarkan data antar wilayah koordinasi bersama beberapa wilayah Polres di Jawa Tengah maupun Cirebon itu ada sekitar 20-15% yang diprediksi masih berada di perjalanan. Namun perlu kita waspadai apabila memang hendak melakukan perjalanan pada malam hari ini, para pemudik harus mewaspadai aktivitas kendaraan besar yang sudah banyak sekali melintas di jalur Pantura, Kota dan Kabupaten Cirebon. Mereka bergerak satu sama lain baik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, begitupun sebaliknya. Dari Jawa Tengah menuju Jakarta yang kecepatannya tidak terlalu tinggi karena mereka memiliki dan membawa barang-barang muatan yang cukup besar. Dan yang perlu diwaspadai adalah titik-titik pertemuan arus atau bottleneck yang betul-betul terjadi pada tidak adanya lampu merah. Semisal di Simpang Kedaung adalah titik yang tidak memiliki lampu merah, namun di situ ada pertemuan dari Jakarta menuju Jawa Tengah, begitupun Jawa Tengah menuju Jakarta, plus dari kota dan keluar menuju Kabupaten Cirebon sebaliknya. Himbauan kami agar para pemudik senantiasa waspada, mengingat beberapa kali terjadi cuaca mendung dan khawatir terjadi hujan yang cukup deras yang mengakibatkan jalan raya yang terkena air hujan menjadi licin dan perlu diwaspadai oleh para pemudik. Cindy. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon. Masih ada 15-20% lagi yang masih akan melintas ke Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dari Cirebon kita ke Jakarta, saudara, arus balik pengguna kereta api jarak jauh yang tiba di area Daop 1 Jakarta masih tinggi. Sementara volume keberangkatan berangsur normal.
Rata-rata pengguna jasa yang tiba di area Daop 1 Jakarta berasal dari area Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo, dan Malang. Untuk hari ini, kereta api tambahan masih dijalankan dengan total 78 kereta api. 38 kereta berangkat dari stasiun Pasar Senen dan 40 kereta berangkat dari stasiun Gambir. Di stasiun Pasar Senen sendiri, pada Selasa malam terpantau masih ramai penumpang. Informasi hari ini, volume pengguna jasa yang berangkat di area Daop 1 Jakarta Selasa 16 April 2024 berangsur normal kembali. Namun demikian jika dibandingkan dengan hari-hari biasa masih tergolong cukup tinggi. Untuk hari ini KA tambahan masih dijalankan dengan total perjalanan sebanyak 78 kereta api yang berangkat, di mana 38 kereta api berangkat dari stasiun Pasar Senen dan 40-nya berangkat dari stasiun Gambir. Selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Renata, selamat malam. Kalau malam ini masih terlihat ada lonjakan arus balik atau sebaliknya? Ya, selamat malam Cindy dan juga saudara. Untuk arus balik ini sebenarnya sudah berangsur normal untuk volume penumpangnya. Yang dimana memang ini yang tiba, kalau berdasarkan data dari PT KAI Daop 1 Jakarta ada sebanyak 18.600 penumpang. Nah, totalnya untuk Daop 1 Jakarta sendiri ini ada 47.213 penumpang. Ini tentu nilainya 2 kali lipat dari penumpang yang normal yang biasanya tiba begitu ya di KAI Daop 1 Jakarta. Nah, lebih lengkapnya lagi Cindy dan juga saudara, saya akan menggambarkan situasi terkini di stasiun Pasar Senen. Juru kamera Kompas TV Anggi Darwan akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini. Bisa dilihat di visual Anda saudara, ini ada penumpukan ataupun antrian begitu ya. Para penumpang yang baru mau akan berangkat ini mengantri untuk boarding ke kereta. Untuk kereta api yang sebentar lagi akan berangkat ini paling dekat di pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kereta api Serayu dengan tujuan Purwokerto. Ini mereka masih mengantri begitu ya, cukup padat karena memang kalau kita melihat juga data yang dibagikan oleh KAI Daop 1 untuk penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini masih ada 18.500 penumpang. Ini jumlahnya tidak begitu berbeda dengan penumpang yang tiba. Kalau yang tiba ini ada 18.600, yang beda 100 penumpang saja. Nah, tentu untuk menghadapi periode ataupun masa lebaran ini, PT KAI juga mempersiapkan sejumlah hal. Ini khususnya untuk yang arus balik. Misalnya ini menambah ketersediaan kursi pada area tunggu penumpang, kemudian juga ada petugas customer service mobile yang disiagakan untuk melayani para penumpang yang baru saja tiba begitu ya di Jakarta. Kemudian juga ada petugas tambahan untuk mengatur kendaraan dan juga kantong-kantong parkir. Nah, Cindy dan juga saudara, untuk hari ini kereta terakhir yang akan berangkat di stasiun Pasar Senen ini adalah kereta Tawang Jaya pada pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Ini dengan tujuan Semarang Poncol. Masih kita pantau bersama-sama seperti apa, karena untuk mereka yang akan berangkat sendiri masih banyak ya, beberapa alasan juga ini sudah diceritakan oleh para pemudik yang baru mau berangkat. Ini misalnya karena mereka baru mendapatkan tiket kereta, karena sebelumnya ini juga cukup kesulitan ya beberapa penumpang. Sejak hari Lebaran hingga kini masih banyak sekali para pemudik yang baru saja mau berangkat, padahal hari Idul Fitri ini sudah berakhir. Kemudian juga alasan lain misalnya karena mereka memang baru saja mendapatkan jatah cuti, karena memang ada beberapa sektor yang tidak bisa serta-merta meliburkan seluruh karyawannya begitu Cindy dan juga saudara, sehingga ini sistemnya gantian begitu untuk liburannya. Cindy. Baik. Meskipun arus balik puncaknya sudah lewat, tapi ternyata masih banyak yang mudik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Saudara, jumlah kendaraan pemudik di gerbang tol Cikatama mengalami penurunan dan mulai nampak lengang sejak Selasa pagi. Seiring berakhirnya puncak arus balik pemudik, kondisi kendaraan yang menuju arah Jakarta semakin berkurang. Kini kondisi lalu lintas terpantau lengang. Lowongnya arus lalin membuat rekayasa lalu lintas one way dihentikan sejak Selasa pagi. Selain itu, penerapan kontraflow juga dihentikan pukul 12 siang tadi.
Puncak arus balik telah terlewati, rekayasa lalu lintas gerbang tol Kalikangkung sampai ruas jalan tol Cikopo Palimanan pun resmi diberhentikan. Kepala Korlantas mengatakan terdapat sekitar 30% kendaraan yang belum balik ke arah Jakarta, meski puncak arus balik Lebaran 2024 sudah dilewati. Angka ini merupakan akumulasi dari 4 gerbang tol utama, yakni GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi, dan GT Cikupa. Rekayasa lalu lintas nantinya akan kembali diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan. Pelaksanaan one way ya, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72 kita sudah tutup. Kalau ada peningkatan arus ya dari timur maupun dari selatan, kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan ya, terutama di Jakarta Cikampek di titik krusial 66. Akibat terdorong oleh penumpang lain, seorang anak balita terperosok di antara celah peron kereta komuter lain di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Informasinya usai jeda. Ketahui lebih lengkap dan akurat situasi arus balik mudik Lebaran 2024. Prediksi puncak arus balik arus lalu lintas di jalur Semarang Grobogan Jawa Tengah mulai meningkat. Petugas harus memberlakukan buka tutup kendaraan dari luar kota yang melintas langsung dari sejumlah titik kepadatan lalu lintas. Dalam Breaking News, liputan arus balik Sabtu 13 April sampai Selasa 16 April live di Kompas TV. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Sini Permadi. Saudara, sebuah mobil pickup yang mengangkut rombongan satu keluarga di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik. 1 orang korban tewas dan lainnya luka-luka hingga dibawa ke rumah sakit. Para korban yang terdiri dari wanita dan anak-anak menangis histeris saat mereka terjebak di balik pickup yang terguling. Rombongan satu keluarga yang terdiri dari 12 orang ini sedianya pulang usai berlebaran dari rumah kerabat. Mobil pickup yang mereka tumpangi melaju kencang dari arah Tulang Bawang menuju Mesuji. Pengemudi tak bisa mengendalikan mobil yang oleng sehingga terguling. Sempat terjadi suara benturan keras saat peristiwa kecelakaan ini. Proses evakuasi mengalami kesulitan karena para korban tertimpa badan mobil. 1 orang tewas akibat kecelakaan ini, sedangkan 11 lainnya mengalami luka-luka hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Demikian Kompas Update, saya Sini Permadi. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan. Manis kemenangan. Pasti kita dapat. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food.
Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wings Food. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan. Manis kemenangan. Pasti kita Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Masih di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada jenazah pria dikubur di rumah. Saudara, dilaporkan menghilang seorang pria justru ditemukan tak bernyawa, bahkan terkubur di dalam rumahnya di Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi menyebut pelaku membunuh korban gara-gara urusan uang. Rumah di Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat ini menjadi saksi bisu kematian tragis dari pemilik rumah itu. Korban bernama Didi Haryanto ditemukan terkubur di kedalaman sekitar 50 cm bagian dalam dapur rumah pada Selasa pagi. Sebelumnya korban dilaporkan hilang pada 30 Maret 2024. Namun belakangan diketahui korban telah dibunuh sejak 23 Maret 2024. Guna mengetahui penyebab kematian korban, jasad korban dievakuasi petugas kepolisian ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk diotopsi. Kasus ini terungkap setelah petugas Satreskrim Polres Cimahi mengamankan pelaku berinisial I di Cianjur pada Senin malam. Pelaku saat ini dibawa ke Mapolres Cimahi. Jadi untuk posisi mayat pada saya temukan terkubur ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sehingga mayat sudah membusuk hari ini. Untungnya dari kita lakukan penyelidikan tim gabungan antara Satreskrim Polres Cimahi dengan Polsek Cililin yang melakukan penyelidikan dan kemudian mengarah kepada tersangka I. Motif sampai saat ini kita dari keterangan tersangka sementara tersangka menagih uang kerja, ongkos kerja selama 2 hari, 300.000. Unit Inafis Polda Jawa Barat dan Polres Cimahi kini telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari penyelidikan lebih lanjut terungkap bahwa pelaku juga mengambil sejumlah barang, diantaranya 2 motor, sertifikat rumah, dan telepon genggam milik korban. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita lihat berikutnya, saudara, balita jatuh di celah peron. Akibat terdorong oleh penumpang lain, seorang anak balita terperosok di antara celah peron kereta komuter lain di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sang anak berhasil diselamatkan meski mengalami luka di bagian kening. Seorang anak balita jatuh di antara celah peron kereta komuter lain di Stasiun Manggarai pada hari Minggu. Insiden berawal saat komuter lain yang dinaiki korban berhenti di Stasiun Manggarai. Namun ia tiba-tiba terdorong oleh penumpang lain hingga terpisah dari orang tuanya dan akhirnya terjatuh. Bocah itu kemudian ditolong petugas keamanan stasiun dan ia mengalami luka di bagian kening. Ada di Stasiun Manggarai di peron 1 dan 2. Memang selama kondisi lebaran ini kan dari lebaran pertama hari rayanya sampai dengan hari ketiga lebaran memang kondisi Manggarai itu penuh. Pukul 11 sekitar jam 12 bahwa kondisi peron penuh, anak-anak dan ibu ini mau keluar.
dari luar juga mau ke dalam. Jadi ada seperti kayak terdorong anak ini, jadi jatuh di antara sela-sela peron. Setelah mendapat pengobatan di pos kesehatan, saat itu korban bersama orang tuanya kembali melanjutkan perjalanannya ke Cikarang. Melihat dari insiden ini, pihak PT KAI Komuter Line pun mengimbau seluruh pengguna kereta untuk mengawasi anak dengan lebih ketat. Para pengguna komuter juga diimbau untuk tidak melewati garis kuning saat menunggu kedatangan kereta di peron, serta mendahulukan penumpang yang turun. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Selanjutnya, saudara, pemakaman korban longsor. Duka mendalam dirasakan keluarga para korban tanah longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bencana longsor yang terjadi di 2 lokasi di Tanah Toraja ini menyebabkan total 20 orang tewas. Tangis keluarga para korban tanah longsor di Palangka mengiringi pemberangkatan jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa pagi. Mereka tak kuasa menahan kesedihan atas musibah yang menimpa anggota keluarga mereka Sabtu malam lalu. Jenazah para korban diangkut menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada ke kampung halaman masing-masing. Sementara di lokasi longsor, satu keluarga korban melakukan ibadah pagi untuk pelepasan jenazah yang akan dimakamkan di pemakaman Barupu, Toraja Utara. Pada evakuasi yang dilakukan Senin malam, ditemukan korban terakhir yang menambah jumlah korban tewas akibat longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, menjadi 16 orang. Sementara 4 orang tewas akibat longsor di Lembang, Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan. 18.48 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban lagi atas nama Sofia, berjenis kelamin perempuan dengan usia 43 tahun di sekitar jaraknya dari LKK kurang lebih 21 meter dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian korban longsor yang terjadi di 2 lokasi di Tanah Toraja pun kini telah ditutup. Amran Amir, Kompas TV, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Informasi pilihan berikutnya, saudara, jenazah disembunyikan 6 tahun. Jasad perempuan yang dibunuh dan dikubur suaminya di rumahnya sendiri kini telah dimakamkan pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban tak menyangka jasad korban disembunyikan pelaku hingga 6 tahun lamanya. Setelah 6 tahun, jenazah Jumiati akhirnya mendapatkan pemakaman yang layak. Keluarga dari perempuan yang dibunuh suaminya dan dikuburkan di dalam rumah itu merasa sangat kehilangan sosok yang dikenal penyayang. Menurut kakak korban, ia terakhir bertemu dengan adiknya itu pada tahun 2017 lalu. Itu dia pernah datang itu di saat dia acara keluarga. Kita datang, kita ada semua. Setelah itu dia pulang kembali di rumahnya. Setelah itu 1 bulan kemudian datang suaminya sama anaknya mencari si korban, adik saya. Setelah katanya sudah 3 hari tidak ada di rumahnya. Terus dia datang di rumah mencari, tapi kita tidak tahu keadaan di rumahnya di sana bagaimana. Kematian Jumiati terungkap setelah anaknya melaporkan penganiayaan yang dilakukan sang ayah. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, anak korban juga menyebut bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban, melainkan juga ibunya yang bahkan dianiaya hingga tewas, kemudian dikubur di dalam rumah sejak tahun 2018. Kini pelaku yang merupakan suami korban sudah diamankan di Polrestabes Makassar. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Terakhir, saudara, evakuasi dramatis korban banjir. Sungai Ketahun meluap hingga menyebabkan banjir merendam ratusan rumah di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ketinggian air mencapai 1 meter ini terjadi di beberapa titik. Rumah-rumah di sekitar 6 kecamatan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu terendam banjir sejak Selasa pagi.
Banjir akibat luapan sungai Ketahun ini terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah itu. Banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter pun merendam tempat tinggal warga yang tak jauh dari aliran sungai Ketahun. Setidaknya terdapat 2 desa di Kecamatan Beringin Kuning, Kabupaten Lebong yang terdampak cukup parah. Arus air yang cukup deras terus-menerus mengaliri rumah warga hingga sebagian di antaranya harus dievakuasi. Evakuasi korban terdampak bencana. Evakuasi dilakukan petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD hingga pemerintah setempat dengan menggunakan perahu karet, terutama untuk warga lansia dan mereka yang sakit. Berada di Desa Talangleak 1 dan Desa Talangleak 2 yang merupakan desa yang cukup parah terdampak dari banjir kiriman Sungai Ketahun. Dapat kami laporkan sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa. Namun demikian untuk lansia dan orang-orang sakit masih dalam proses evakuasi. Izin melaporkan Komandan situasi. Saat ini pantauan dari sejumlah petugas menyebut banjir kini berangsur surut. Bayazir Al-Rahyan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, sebuah gudang pembuatan bahan plastik terbakar di Tangerang, Banten. Informasinya sesaat lagi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi, kan sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang. Tidak mudah karena masih bersamai teman-teman yang memperjuangkan itu ya, tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April pukul 11 malam di Kompas TV. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Saudara, sebuah gudang pembuatan bahan plastik di Tangerang, Banten ludes terbakar pada hari Selasa. Peristiwa ini dipicu oleh korsleting listrik. Api mengamuk dan membakar gudang penyimpanan serta pembuatan bahan plastik di Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Diduga korsleting listrik menjadi pemicu kejadian ini dan api merembet dan membuat para karyawan yang bekerja kocar-kacir. Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan 8 unit damkar dan 30 personel. Tak ada korban jiwa dari peristiwa ini, tapi petugas masih melakukan proses pendinginan. Laporan dari UPT Batu Jakar dan Persuna melaporkan.
Ratusan orang mendatangi halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menuntut adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil dari orang asli Papua. Aksi adu mulut tak terhindarkan saat para pendemo mendatangi kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Selasa siang. Peserta demo menuntut agar penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun ini diambil dari orang Papua asli sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Menurut Koordinator Pencari Kerja, jumlah pengangguran yang berasal dari Papua mencapai ribuan orang. Atau nanti sama-sama. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo akhirnya membuka pintu jika Gibran Raka Buming Raka ingin bersilaturahmi. Kata Ganjar, komunikasi bisa dilakukan siapapun, termasuk dengan lawannya saat berkontestasi dalam Pemilu Presiden 2024. Ganjar juga mengaku pada perayaan Idul Fitri, Ganjar juga gelar open house untuk seluruh warga Jawa Tengah. Sehingga usulan pertemuan dari Gibran dipandang sebagai hal biasa. Namun saat ditanya soal potensi kerjasama politik, Ganjar enggan berkomentar. Dengan capres-capres sudah, Mas? Belum. Kapan Mas rencana, Mas? Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa. Jadi Mas juga membuka pintu untuk bertemu sama Mas Gibran? Saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Ada Sleman. Kaisang menegaskan Erina tidak akan maju dalam pemilihan calon Bupati Sleman mendatang. Menjawab isu Erina akan maju Pilkada Sleman, Kaisang minta hal itu ditanyakan langsung ke pihak yang melempar isu. Beberapa waktu lalu, isu Erina maju Pilkada Sleman sempat mencuat setelah Partai Gerindra Sleman menyebut Erina sebagai salah satu dari kandidat calon Bupati Sleman. Enggak, bukan enggak jadi, emang enggak. Kok enggak jadi toh, enggak. Kayak gitu berarti itu cuma dari pihak luar gitu, Mas, bukan dari keinginan dari. Enggak tahu, jangan tanya saya, tanya pihak luar yang menggaungkan itu. Berarti bukan dari Mas Kaisang atau Erina. Erina enggak nyalon, enggak. Kalau Mas nyalon, Mas? Apa? Mas nyalon. Ya nanti lihat dulu kalau itu. DKI 1 atau berapa? Ya lihat aja, maunya apa. Ya, thank you. Berita utama akan kembali, Saudara, dengan informasi banjir bandang menerjang sebagian wilayah di Oman dan menghanyutkan mobil warga serta menewaskan sedikitnya 17 orang. Selengkapnya sesaat lagi, usai jeda. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Ya mau gimana lagi, kan sawah-sawah udah pada habis. Lihat dari sini juga kan tanahnya udah dibeli sama pengembang.
Tidak mudah karena masih bersama teman-teman yang memperjuangkan itu ya, tadi hak-hak buruh. Berkas Kompas, Selasa 16 April, pukul 11 malam di Kompas TV. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Saudara, seorang warga Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu tewas setelah diterkam buaya berukuran besar. Sebelumnya korban bersama 3 rekannya tengah mencari lokan atau sejenis kerang di aliran sungai Selagan. Inilah detik-detik saat warga berupaya menyelamatkan korban. Saat kejadian, korban tiba-tiba diterkam pada bagian kaki dan diseret ke dalam sungai oleh buaya. Upaya penyelamatan dan pencarian korban berlangsung hingga 1 jam. Namun upaya warga menyelamatkan korban tak berhasil. Korban yang merupakan warga desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko itu tewas dengan sejumlah luka dan sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Masih ribut. 3 ekor kuda milik warga Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur lepas dari kandang hingga berlarian di jalan raya. Inilah saudara video saat pemilik kuda dan petugas Satpol PP di Siwalan Kerto, Surabaya mengejar 3 ekor kuda yang lepas dari kandang. Kuda-kuda ini lepas karena tali pengikat putus dan kurangnya pengawasan dari pemilik. Proses evakuasi kuda ini berjalan hingga 1 jam, kemudian kuda berhasil digiring kembali ke kandangnya. Selanjutnya, saudara, banjir bandang akibat hujan deras menerjang sejumlah wilayah di Oman dan menghanyutkan mobil warga pada Senin waktu setempat. Sedikitnya ada 17 orang meninggal dunia akibat musibah ini.